Kemarin saya keluar lewat jendela belakang yang tertutup semak. Jika mereka lengah, mungkin kita bisa masuk lewat tempat itu lagi. Berarti harus ada yang ngalihin perhatian mereka. Gilang mengangguk. Tak lama setelah itu, aku segera menoleh ke arah Cahyo. Sek. Maksudnya aku sing dikon menarik perhatian demit-demit kui? Aku mengangguk dengan tegas. Lah, piye? Yang bisa lari cepat kalau dikejar cuma kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Dan kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Desa Tanggul Mayit. Berapa nyawa manusia yang kamu tawarkan untuk menggantikan kebebasanmu? Cerita ini ditulis oleh Dioseta, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Desa Tanggul Mayit. Si pengurang dewa dan saya kami tetap Sebuah bis dari arah ibu kota terlihat akan melintas di depanku. Aku menoleh ke arah tulisan tujuan bis itu terpasang, sebuah kota di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur sesuai dengan tujuanku. Aku melambaikan tanganku hingga bis itu terhenti tidak jauh dari tempatku berdiri. Aku menaiki sebuah bis yang cukup tua dengan beberapa kain kursinya yang telah robek. Ya, aku tidak bisa mengeluh. Saat ini aku harus benar-benar mengatur uangku agar bisa bertahan di kota itu nanti hingga waktunya aku menerima upahku. Setelah mendapatkan posisi duduk yang nyaman, aku membuka lembaran surat yang dikirimkan kepadaku dengan mengatasnamakan sebuah perusahaan. Gilang Mahardika. Namaku tertulis dengan jelas di lembaran kertas itu sebagai pertanda bahwa aku diterima untuk bekerja di proyek perusahaan tempatku akan bekerja nanti. Wah, masnya juga mau ke proyek PT itu? Tanya seseorang yang baru saja masuk ke bis ini saat berhenti di daerah Cikampek tadi. Iya mas, masnya juga. Dengan cepat orang itu membuka lembaran kertas miliknya. Terlihat sebuah nama Wiryanto SE di sebuah surat yang mirip dengan yang kupegang. Kenalin, saya Wiryanto. Panggil saja Yanto. Aku menyambut tangannya sambil memperkenalkan namaku. Gilang mas, kok bisa kebetulan ya? Sepertinya memang banyak yang diterima. Saya juga mendaftar sama teman saya, dia juga diterima kok. Tapi dia terlanjur dapat kerjaan lain. Saya duduk di sini boleh? Cerita Yanto sambil meminta izin untuk duduk di sebelahku. Aku mengangguk dan cukup kaget. Rupanya cukup banyak yang diterima di pekerjaan ini. Tenang, gak usah takut penipuan. Toh uang sakunya sudah dikirim di depan kan? Ucapan Yanto benar. Untuk perjalanan ke lokasi proyek, kami sudah dibekali dengan uang saku yang dikirim langsung ke rumah kami setelah melakukan persetujuan via telepon. Sebenarnya saat itu aku cukup heran. Seandainya ada yang berniat jahat dan mengambil uang itu dan tidak berangkat, perusahaan itu pasti akan rugi. Perjalanan menuju tempat tujuan kami cukup lama. Kami bercerita panjang lebar hingga mulai akrab. Rupanya Yanto sering naik bis ini saat masih sering bolak-balik Cikampek sewaktu kuliah di Jogja dulu. Butuh 1 malam untuk sampai di tujuan kami dengan bis ekonomi seperti ini. Pasalnya hampir di setiap kota bis ini berhenti untuk menurunkan atau menaikkan penumpang. Hingga akhirnya sekitar pukul 8 malam bis kami berhenti di sebuah tempat makan yang terletak di kota Gringsing. Aku mau makan di depan saja. Di restoran sini mahal. Aku ikut. Uangku juga pas-pasan mas.
Sebuah warung makan yang cukup kumuh dan hanya tertutup tenda biru terletak tak jauh di depan restoran tempat bis kami parkir. Di dekatnya juga banyak truk-truk kecil yang parkir. Sepertinya warung makan ini juga tempat langganan mereka. "Bu, maem bu." "Nggih mas, lawe nopo?" jawab seorang ibu yang segera mengambilkan nasi. Yanto memilih beberapa lauk yang terlihat menggiurkan. Tak mau kalah, perutku yang sudah keroncongan juga memaksaku untuk memesan menu yang tak jauh berbeda. Sepiring nasi dengan lauk yang menumpuk memenuhi piringku. "Edan mas, porsinya nggak kira-kira." "Kaget yo. Nanti kamu lebih kaget kalau udah dibayar." Entah mengapa rasa masakan di warung pinggir jalan ini terasa sangat nikmat saat itu. Padahal ini hanya warung biasa. "Minumannya mas?" Ibu warung mengantarkan 2 gelas teh hangat di sebuah gelas besar kepada kami dan segelas kopi hitam kepada seseorang di belakang kami. Dan kami baru sadar rupanya ada seseorang yang duduk di belakang kami itu. Walaupun dengan porsi yang besar, tidak butuh waktu lama untuk menghabiskan makananku. Sekaligus kami juga mengejar waktu agar kami tidak tertinggal dari bis. "Sampun bu, berapa?" "Sampean 15, mas satunya 14.000. Seketika aku kaget, makanan sebanyak itu hanya dihargai 15.000. Kalau di kota pasti sudah lebih dari 20.000. Tuh, kaget kan? Pokoknya kalau keluar kota cari tempat makan yang banyak truk parkir. Udah enak, porsinya banyak, pasti murah. Aku mengangguk, ini ilmu baru untukku. Dengan segera aku mengeluarkan uang untuk membayar bagianku, namun tiba-tiba tangan seseorang menahan lenganku. "Mas-masnya mau kemana?" ucap seorang bapak tua yang sedari tadi duduk di belakang kami dan memesan kopi hitam tadi. "Kami mau ke proyek di Jawa Timur, Pak." "Ini ada apa toh, Pak?" tanya Yanto yang maju mendekat berusaha melindungiku. Tunggu di sini sebentar," ucapnya yang segera pergi meninggalkan kami menuju samping warung tempat motornya terparkir. Itu siapa bu?" tanya Yanto ke ibu warung. "Saya kurang tahu namanya, tapi dia sering mampir ke sini kalau pulang mengantar bawang merah hasil panennya." Bapak itu kembali dengan tergesa-gesa dan membawa 2 buah benda yang terbungkus lipatan kertas. "Saya ada firasat tidak enak. Ini dibawa dulu saja. Kalau firasatku salah, benda ini boleh dibuang." "Ini apa pak?" "Sudah Gilang, dibawa saja. Bapak ini berniat baik kok." "Bu, duitnya saya titipkan ke bapak ya." lanjut Yanto yang segera mengajakku pergi. Aku menoleh ke arah bapak itu. Ia seperti membacakan doa pada uang kami dan memberikannya kepada ibu pemilik warung. Setelah kejadian itu aku mulai merasa keanehan di perjalanan kami. Samar-samar aku merasakan ada yang memandangiku dari jauh dari kursi belakang bis. Pemandangan malam hari di luar jendela pun mulai tidak nyaman untuk dilihat. Akhirnya aku memutuskan untuk memaksakan diri untuk tidur dan berharap terbangun saat bis ini sudah sampai di terminal. Samar-samar terdengar suara dari arah jendela bis di sebelahku. Sebenarnya rasa kantukku lebih menguasai tubuhku dan membuatku malas untuk membuka mata. Namun suara itu terus terdengar tanpa henti dan membuatku kesal. Aku membuka gorden bis yang sebelumnya kututup untuk menghalau cahaya kendaraan lain yang mungkin saja mengganggu tidurku. Aku memperhatikan keadaan di luar jendela, namun hanya hamparan sawah dan bukit-bukit yang terlihat sangat gelap di malam hari. Sama sekali tidak kutemukan sumber suara itu. Dengan tenang aku mencoba kembali tidur, namun sebelum sempat menutup mata aku mendengar suara itu lagi dan segera menoleh ke arah suara itu. Tak bisa ku percaya, dari jendela bis terlihat seorang nenek berpakaian kemeja memperhatikanku dari luar jendela. Rambut putihnya terurai acak-acakan tertiup angin. Seluruh bola matanya terlihat putih dan ia tersenyum dengan gigi-giginya yang berlumuran darah.
Anehnya lagi, nenek itu bergerak mengikuti kecepatan bis ini. Ia melayang. Setan! Tidak, aku mencoba membangunkan Yanto, namun ia tidak bergerak sedikit pun dari tidurnya. Begitu juga penumpang bis lain. Suara itu terdengar lagi. Aku menoleh dan nenek itu masih ada di sana. Ia tertawa sambil mengatakan sesuatu, namun sama sekali tidak terdengar olehku. Seketika aku teringat benda yang diberikan bapak tadi di warung makan. Sejak menerima benda itulah semua kejadian aneh ini terjadi. Aku mencari lipatan kertas yang kusimpan di sakuku, mengeluarkannya dan segera merobeknya berkali-kali dan membuangnya ke bawah. Benar, seketika wujud nenek itu menghilang dan aku tak merasakan lagi sosok yang memandangku dari belakang. Aku mencoba mengatur nafasku dan menoleh pada Yanto. Dia bisa tidur dengan tenang. Mungkin saja dia sudah sadar tentang hal ini dan membuang benda itu sedari tadi. Tepat menjelang pagi hari, bis yang kami tumpangi sudah sampai di terminal tempat tujuan kami. Setelah bertanya-tanya, rupanya tempat yang kami tuju cukup masih jauh. Kami harus menaiki satu kali angkutan umum di halte ke proyek dan menaiki bis perusahaan untuk mencapai desa tempat kami akan bekerja nanti. Aku dan Yanto memutuskan untuk sarapan di terminal sebelum melanjutkan rute yang ditunjukkan tadi. Lewat tengah hari kami sudah sampai di halte proyek dan melihat beberapa orang juga sedang memasuki sebuah bis dengan nama perusahaan yang merekrutku. Pak, masuk ke dalamnya jauh nggak? Tanya Yanto pada sopir bis perusahaan yang membawa kami dan beberapa karyawan lain. Lumayan mas, mungkin sekitar 1 jam. Di sana ada sinyal telepon. Di sana sinyal susah mas. Mendengar jawaban sopir itu, Yanto segera mengambil handphonenya menyibukkan jarinya. Sepertinya ia mengabari orang terdekatnya sebelum kehilangan sinyal. Mungkin ada baiknya aku juga mengabari orang rumah bahwa aku sudah tiba di tujuan. Bis kecil itu membawa kami masuk melalui celah-celah hutan dan memasuki jalur tanah yang belum diaspal. Mungkin saat hujan, kendaraan roda 4 akan sulit melalui jalur ini. Aku memperhatikan jalan dan melihat beberapa kali pelang menunjukkan sektor proyek. Banyak truk pengangkut batu dan peralatan berat berada di sana. Namun bis ini tidak menuju ke sana dan berjalan lebih jauh lagi. Mungkin saja tempat ini tidak hanya digarap oleh satu perusahaan, pikirku. Bis berhenti di sebuah desa. Ya, sebuah desa. Tak pernah kupikirkan ada sebuah desa di dalam pedalaman hutan ini. Mesnya ada di sana. Bangunan yang paling besar di timur desa. Nanti malam setelah jam kerja dapat tugas yang menghampiri kalian, ucap sopir bis itu yang segera meninggalkan kami dengan terburu-buru. Aneh, tidak ada orang lain selain kita di desa ini. Benar juga kata Yanto. Hanya kami dan beberapa calon karyawan, tidak ada siapapun. Namun bangunan kayu di sekitaran tempat ini masih terawat seolah selalu dihuni. Aku dan Yanto mengikuti karyawan lain untuk masuk ke dalam mes dan berharap menemukan orang lain atau petugas perusahaan di mes. Namun ternyata nihil. Mes ini memiliki 2 tingkat dengan 2 ruangan di setiap lantai. 1 ruangan di tiap lantai terkunci dan di setiap kamar yang terbuka berisi 10 ranjang yang mirip seperti asrama militer. Kita sebelahan aja ya. Di sini aja dekat pintu keluar, ajak Yanto. Aku setuju dan segera menaruh barang-barangku sekaligus menunggu bergantian dengan calon karyawan lain menggunakan kamar mandi. Hening tanpa adanya suara dari orang-orang di desa ini. Benar-benar terasa tenang, namun sangat misterius. Hal misterius ini semakin menjadi ketika tepat saat pergantian hari, lampu dari rumah-rumah yang sebelumnya kami kira kosong itu tiba-tiba menyala. Perlahan, suara pintu terbuka dari beberapa rumah. Perempuan-perempuan muda dengan pakaian desa keluar dari rumah tadi. Hal ini jelas terlihat aneh. Sayangnya hanya kami berdua yang melihatnya. Yanto, kok bisa satu desa isinya perempuan cantik semua? Mereka tinggal sama orang tua atau suaminya ya?
Tanyaku yang heran sekaligus terkesima dengan keadaan ini, namun anehnya reaksiku berbeda dengan Yanto. Ia terlihat panik dan ketakutan. Mendengar suara ramai dari luar mes, karyawan lain keluar dan mencari tahu. Rata-rata dari mereka bereaksi sepertiku. Tidak sedikit yang menghampiri warga desa untuk memulai berbasa-basi. Suasana malam di desa yang kukira akan menyeramkan ternyata menjadi ramai tidak seperti yang kubayangkan tadi. Mas, dari kota mana? Tiba-tiba terdengar suara seorang wanita menghampiriku. Wanita itu terlihat cantik dengan wajah yang manis, namun entah, aku samar-samar seperti pernah melihat pakaian Jawa yang ia kenakan. Saya dari... Belum sempat menjawab, tiba-tiba Yanto menarikku masuk ke dalam mes. Keanehan pada dirinya benar-benar tidak dapat ku mengerti. Beresin barang-barang kamu, kita pergi dari sini. Maksud kamu apa? Yanto merogosku kantung celananya dan mengeluarkan sebuah benda yang sebelumnya telah kubuang. Kamu masih nyimpen ini? Ucapnya sambil menunjukkan lipatan kertas yang diberikan oleh bapak yang kami temui di warung tadi. Aku menggeleng. Sudah aku buang di bis tadi. Ada kejadian aneh. Sana lihat sendiri apa yang terjadi di luar. Yanto menyerahkan benda itu ke tanganku. Aku berjalan perlahan menuju pintu mes. Perasaan berbeda dari yang tadi ku rasakan. Hawa dingin menyelimuti seluruh tubuhku dan seketika bulu kuduku merinding. Bahkan untuk membuka gagang pintu pun aku merasa ketakutan. Sebelum memutuskan untuk keluar, aku memutuskan untuk mengintip dari jendela terlebih dahulu. Dan sontak aku terjatuh kaget melihat sosok yang ada di depan jendela itu. Masnya, sini keluar ngobrol bareng yang lain. Ucap seorang wanita. Bukan. Dia bukan wanita. Wanita yang sebelumnya terlihat cantik kini berubah seperti nenek-nenek tua dengan rambut acak-acakan. Matanya yang putih dan senyumnya yang berlumuran darah. Aku baru ingat. Baju yang ia gunakan persis seperti nenek yang kulihat mengikutiku di jendela bis semalam. Bagaimana ini bisa terjadi? Seketika wajahku pucat. Aku menyeret kakiku meninggalkan jendela dan merangkak ke arah kamar tempat Yanto berada. Yanto sudah siap membereskan barang-barangnya dan aku segera berlari. Menyusulnya mengambil barang-barangku. Sayangnya sudah ada dua makhluk yang menunggu di depan mes. Beruntung mereka tidak mencoba masuk ke tempat ini. Hari semakin malam, kami berdua menunggu dengan cemas sementara kami sadar sesekali nenek tua itu menengok ke dalam mes. Satu sisi aku merasa menyesal telah membuang benda yang diberikan oleh seorang bapak di warung tadi. Beruntung Yanto tidak membuangnya. Tak tahan dengan suasana yang mencekam cukup lama, Yanto mengecek seluruh sisi mes yang mungkin bisa menjadi pintu pelarian kami. Kami tidak pernah tahu apa yang akan terjadi saat malam makin larut. Satu persatu pintu dan jendela diintipnya. Yanto mencari sisi yang sekiranya aman untuk kami. Kita keluar lewat jendela kamar belakang. Aku tidak dapat berbuat apa-apa selain menurut. Kami melempar tas kami keluar sebelum melompati jendela. Sepertinya sosok dua nenek yang menghampiri kami tadi tidak menyadari kepergian kami. Dengan berhati-hati kami berjalan melintasi halaman belakang rumah-rumah kayu di desa itu. Dari jauh terlihat desa sudah semakin ramai saat sekumpulan pria calon karyawan tadi mulai nyaman duduk di teras-teras rumah warga. Tanpa adanya lipatan kertas yang mungkin adalah jimat ini, semua terlihat wajar seolah mereka sedang bercengkrama dengan warga desa. Sayangnya, kenyataannya mereka sedang bercengkrama dengan makhluk berwujud nenek tua yang mengerikan yang keluar dari setiap rumah. Tepat saat hampir memasuki wilayah hutan, kami melihat seseorang yang memasuki hutan juga bersama dengan seorang nenek tua itu. Entah apa yang mereka bicarakan sehingga laki-laki itu mau mengikutinya hingga ke dalam hutan. Di sini saja, ucap laki-laki itu tanpa jimat tadi. Rupanya nenek itu terlihat berwujud wanita cantik seperti sedang menggoda laki-laki itu. Nanti ketahuan yang lain. Mereka masuk semakin dalam ke arah hutan. Kami mengikutinya perlahan hingga sampai ke tempat yang cukup luas. Udah
di sini aja, aku udah gak tahan. Ucap laki-laki itu yang segera memeluk tubuh wanita itu dan mencumbui tubuhnya. Seolah terbakar oleh hawa nafsu, laki-laki itu membuka setiap helai baju yang dikenakan oleh wanita itu dan melampiaskan hawa nafsunya. Pelan-pelan mas, malah masih panjang. Wanita itu memandang laki-laki itu dengan wajahnya yang misterius sementara laki-laki itu menikmati tubuhnya. Sayangnya aku sudah tahu dengan jelas wujud asli wanita itu. Samar-samar dari kegelapan hutan terlihat nyala lampu dari lampu templok bergerak mendekat ke arah mereka. Laki-laki itu terlalu asik menikmati tubuh setan nenek tua itu hingga tidak menyadari ada seseorang di belakangnya. Seorang pria tua renta berjalan terseok-seok membawa lampu minyak di tangan kiri dan sebuah parang di tangan kanannya. Ia meletakkan lampunya di tanah dan berjalan dengan kakinya yang terlihat kurus kering mendekati laki-laki itu. Dengan sekuat tenaga kakek tua itu menjambak laki-laki yang seperti terhipnotis dengan tubuh wanita itu. Laki-laki itu tersentak, namun setan wanita itu menyentuh pipi pria itu memaksanya untuk terus menatap ke arahnya. Setelahnya kakek tua itu mengangkat kepalanya dan menebas tanpa ampun hingga terpisah dari tubuhnya. Hampir saja aku berteriak, namun Yanto berhasil membekap mulutku. Aku menahan mual saat darah laki-laki itu bermuncratan dari lehernya hingga membasahi tubuh wanita itu. Anehnya wanita itu terlihat menikmatinya dan menjilati semua darah yang ada di tubuhnya. Wes, sudah, tugasmu sudah selesai. Ucap kakek tua itu. Nenek tua yang masih menikmati darah di tubuhnya segera berdiri meraih tangan kakek itu dan menciumnya sebelum akhirnya pergi meninggalkan hutan dengan senyuman puas. Kakek tua itu kembali mengambil lampu minyaknya, menenteng kepala bersama parang dan pergi ke arah yang berlawanan. Tubuhku lemas, aku tidak dapat bernafas dengan benar. Yanto jauh lebih tegar dariku seolah ia pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Aku pernah melihat desa gaib sebelumnya. Itu dulu saat tersesat di alas Merapi. Namun tidak pernah aku melihat yang semengerikan ini. Ini berarti kita mau ditumbalkan sama yang mengundang kita. Bisa jadi. Yang penting sekarang kita pergi. Aku menguatkan diri untuk berjalan meninggalkan desa ini. Samar-samar terlihat dari jauh ada lagi orang yang memasuki hutan di sisi lain. Lalu mereka gimana? Kita saja belum tentu selamat. Kenapa harus ngurusin mereka? Tidak ada yang salah dari ucapan Yanto, tapi jantung ini terus berdegup kencang setiap membayangkan kejadian itu. Belum sempat berjalan lebih jauh, tiba-tiba muncul seorang wanita dari kegelapan hutan menghadang jalan kami. Mas, mau kemana? Tanya wanita itu dengan tatapan yang sepertinya sedikit marah. Kami tidak dapat berkata-kata, salah jawab sedikit, mungkin nasib kami akan seperti laki-laki tadi. Kalian melihat apa? Oh, enggak. Air di mes mati. Kami lagi mencari sungai buat mandi. Rupanya Yanto cukup pintar mencari alasan. Jika tidak, wanita itu pasti akan menanyakan kenapa kami membawa tas kami keluar dari mes. Oh, pakai sumur di rumah saya saja. Ayo saya antar. Iya, gak usah repot-repot. Tadi mas itu bilang airnya udah nyala. Makanya ini kita mau kembali. Balas Yanto lagi. Kami segera berbalik arah kembali ke desa. Namun saat wanita itu tidak terlihat, kami kembali masuk ke dalam hutan. Dia pasti bisa berbuat sesuatu. Siapa? Yanto merogoh tasnya dan mengeluarkan sebuah telepon genggam yang sudah dipastikan tidak ada sinyal. Biar ku pegang jimat itu. Kamu Gilang, pergi keluar dari tempat ini secepat mungkin. Saat sudah dapat sinyal, hubungi temanku ini dan ceritakan semuanya. Terus kamu gimana? Dia siapa? Yanto kembali mengenakan tasnya dan mengecek situasi di sekitar.
Dia teman kuliahku. Kalau aku meninggalkan situasi seperti ini dan membiarkan lebih banyak korban, mungkin aku akan malu seumur hidup sama dia. Jangan sampai salah. Saat dapat sinyal segera hubungi dia. Saat di bis tadi aku sudah menanyakan tentang keanehan tempat ini. Semoga saja dia sadar. Dananjaya Sambara, sebuah nama ditunjukkan oleh Yanto di handphonenya. Terlalu banyak yang kukhawatirkan saat ini, entah apa Yanto bisa selamat sebelum adanya pertolongan, atau apakah aku bisa melewati hutan tadi dengan selamat juga. Aku berpikir sekeras mungkin dan sedikit teringat tentang pertigaan yang menunjukkan lokasi proyek dari perusahaan lain tadi. Mungkin saja di sana ada orang yang bisa menolongku meninggalkan tempat ini. Ya sudah, aku tinggal dulu. Bawa Danan ke sini secepatnya. Nyawa kami di tangan kalian. Ucap Yanto yang segera berjalan menuju desa yang dipenuhi oleh orang-orang yang berbaur dengan makhluk mengerikan di desa ini. Namun gelagat Yanto terlihat aneh, seperti ada sesuatu yang ia rencanakan. Pengumuman! Pak Mandor mampir ke mes, semua disuruh kumpul! Yanto berteriak di tengah kerumunan itu. Seketika para calon pekerja memperhatikannya dan mengikutinya kembali ke mes. Hebat, ia bisa berpikir sampai ke sana. Setahu kami makhluk itu tidak berani masuk ke mes, entah apa alasannya. Namun masalahnya, apakah mereka bisa bertahan sampai aku kembali? Di tengah gelapnya malam, aku berlari meninggalkan desa mengerikan itu. Sesekali aku menoleh ke belakang dengan jimat yang kupegang. Sebuah pemandangan mengerikan terlihat dari jauh. Semua makhluk itu menatap ke seseorang yang menyebabkan calon karyawan atau mungkin lebih pantas disebut sebagai calon tumbal itu pergi meninggalkan mereka. Sudah jelas makhluk itu mengincar Yanto. Ini maksudnya apa? Jangan bilang kalau kamu bohong. Ucap salah satu calon karyawan yang baru saja ku kenal bernama Jatmiko. Tenang dulu, saya jelasin pelan-pelan. Jawabku yang cukup lega setelah berhasil membawa kembali mereka masuk ke dalam mes. Sayangnya makhluk di luar itu tidak menyerah. Masih terdengar beberapa dari mereka mengetuk pintu bangunan ini berusaha memanggil kami keluar. Masih nih, keluar dulu, sudah dimasakin sama ibu. Suara itu berasal dari seseorang yang terlihat seperti perempuan muda berpakaian kebaya. Ya, sebentar, ucap Jatmiko yang bersiap menghampiri perempuan itu. Tanpa segan-segan aku menahannya dan membawanya ke sisi dinding. Kamu mau apa? Ini sudah lewat jam makan malam. Mungkin mereka yang ditugaskan menyiapkan makan malam untuk kita. Ini pegang, lalu lihat keluar. Apa ini? Sudah, lakukan saja. Lihatnya dari sini saja, takut mereka curiga. Walaupun cukup bingung dengan kelakuanku, Jatmiko masih mau melakukan apa yang kuarahkan. Secara perlahan ia mengintip melalui balik dinding dan melihat ke arah luar jendela. Di sana terlihat ada beberapa orang yang sudah menanti kami untuk keluar. Perhatian seluruh pekerja yang ada di mes itu seketika berubah ketika melihat wajah pucat Jatmiko yang berubah seketika. Itu apa? Mereka siapa? Sebelum aku menjawab, kalian yang masih ingin memastikan silahkan lihat sendiri. Hampir semua dari mereka bergantian memegang kertas itu dan hampir tidak mempercayai apa yang mereka lihat. Jelaskan pada kami. Setelah mereka semua melihat wujud asli perempuan-perempuan itu, akhirnya aku mulai berani menceritakan apa yang sebelumnya kulihat. Sepertinya kita dijebak. Aku menceritakan semua yang terjadi padaku sejak perjalananku ke tempat ini. Mulai dari seorang bapak tua yang curiga dengan uang yang kubawa dan akhirnya memberikan lipatan kertas itu. Rencanaku dan Gilang untuk melarikan diri hingga saat melihat nenek tua berwujud gadis itu membawa seseorang ke tengah hutan. Dan seorang kakek yang menebas kepala orang itu dan membawanya pergi. Enggak mungkin. Terus kita semua mau dibunuh seperti orang itu? Ucap salah satu karyawan lain yang ku kenal bernama Dadang. Aku mengangguk.
Kalau kami tidak melihat langsung, mungkin kami tidak akan percaya ceritamu. Aku sadar ceritaku tidak masuk di akal. Untungnya jimat ini juga bisa digunakan oleh mereka. Namun sepertinya benda ini masih jauh dari cukup untuk menolong kami. Lalu kita harus naon? Kita tenang dulu. Sepertinya mereka tidak bisa masuk ke bangunan ini. Semoga saja besok pagi kita bisa meninggalkan desa ini. Mereka mengangguk setuju, namun di satu sisi aku merasakan firasat bahwa malam ini tidak akan bisa dilalui semudah itu, hingga kami memutuskan untuk bergantian berjaga. Menjelang tengah malam, samar-samar aku mendengar suara rintihan yang tidak ku ketahui dari mana asalnya. Perlahan aku mulai berjalan keluar, namun suara itu menghilang dan dari luar jendela masih terlihat wanita-wanita itu masih mengelilingi bangunan ini. Aku melihat Dadang yang mendapat giliran jaga masih berjaga di depan bersama orang lainnya. Akhirnya memutuskan untuk kembali ke tempat tidurku dan berharap bangunan ini bisa mengamankan kami dari niat jahat mereka yang berada di luar. Malam semakin larut, terdengar suara petir menggelegar membangunkanku yang tertidur tak mampu menahan rasa kantukku. Hujan mengguyur dengan deras hingga angin yang berhembus menggetarkan jendela-jendela kamar. Aku terbangun dengan kegelapan di seluruh sisi ruangan. Jatmiko, mati lampu. Jatmiko mengusap matanya dan mengambil telepon genggam dari tasnya untuk menyalakan senter, sementara aku mengambil sebuah korek api dari tasku. Cahaya dari korek apiku memenuhi ruangan dengan remang-remang. Aku melihat sekitar dan melihat semuanya masih tertidur hingga aku mengarahkan korek apiku ke sudut ruangan. Sebuah bayangan terbentuk dari seseorang yang berdiri di sana. Itu Dadang. Ia berdiri menatapku dan Jatmiko sambil tersenyum dengan aneh. Jatmiko beranjak dari tempat tidurnya dan mencoba menghampiri Dadang. Namun aku tersadar dengan bayangan di balik tubuh Dadang. Itu bukan bayangan Dadang. Bayangannya berbentuk wanita berambut panjang dengan tangannya yang panjang hingga menjulur ke lantai. Tunggu, Jat. Ada yang gak beres. Jatmiko yang tersadar segera menghentikan langkahnya. Samar-samar terlihat Dadang berkata-kata cukup panjang ke arah kami. Namun suara petir dan derasnya hujan membuat kami tidak mendengar sepatah kata pun darinya. Khawatir dengan keadaan Dadang, kami memutuskan untuk mendekat ke arahnya. Namun hembusan angin dari celah jendela membuat api yang menyala dari korekku mati dan hanya tersisa cahaya dari telepon genggam Jatmiko yang redup. Sambil berusaha menyalakan korekku lagi, terdengar suara pintu kamar terbuka dan tepat saat korekku menyala, Dadang sudah tidak ada lagi di tempatnya dan terlihat daun pintu sudah terbuka. Yanto, itu Dadang kesurupan. Gak tahu, aku gak bisa ngisi jawaban apa-apa. Aku sama seperti kalian, orang biasa yang terjebak di situasi ini. Terus gimana Yanto? Kita ikutin. Aku mengangguk. Tidak mungkin kami membiarkan Dadang celaka seandainya kami bisa mencegahnya. Tempat yang pertama kali kupikirkan adalah pintu keluar. Mungkin makhluk yang merasuki Dadang bertujuan untuk membawa Dadang keluar dan menemui perempuan-perempuan itu. Namun ternyata Dadang tidak ada di sana. Apa perempuan-perempuan itu masih menunggu kita di luar? Tanya Jatmiko. Aku menggeleng menunjukkan ketidaktahuanku. Namun tepat saat kami di sisi jendela, sebuah kilatan menyambar dan menimbulkan cahaya yang menyinari tempat ini dengan singkat. Dan yang kami lihat jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Cahaya kilatan itu memperlihatkan dari seluruh jendela bangunan ini masih berdiri perempuan-perempuan tadi di guyuran hujan, menatap kami dengan penuh amarah. Mereka berdiri mengawasi kami berdua tanpa bergerak sedikit pun. Terdengar salah satu dari mereka memerintahkan kami untuk keluar. Kali ini bukan dengan bujuk rayu, melainkan dengan ancaman. Terlihat mata mereka menatap tajam ke arah kami dengan wajahnya yang pucat di bawah guyuran hujan. Keluar, atau kalian akan mati dengan lebih mengenaskan. Kata-kata itu terdengar dari perempuan di luar jendela yang ada di dekat kami. Jatmiko terjatuh. Kami tersadar sebesar apa bahaya yang sedang kami hadapi. Aku menariknya menjauh dari jendela ke balik dinding.
Toh, apa kita bisa selamat? Aku punya istri dan anak yang baru lahir. Aku kira dengan bekerja di sini aku bisa memberi mereka nafkah yang cukup dan gak hidup kekurangan lagi. Tapi kenapa malah jadi begini? Jatmiko menutup matanya, namun aku masih bisa melihat air matanya masih menetes dengan deras. Sabar Jatmiko, kita kesini dengan tujuan baik. Pasrahkan perlindungan kita kepada Yang Maha Kuasa. Tidak ada entitas apapun yang bisa mengalahkan kehendaknya. Walaupun aku sendiri masih tidak yakin dengan keselamatanku, kami mengatur nafas sambil meratapi nasib kami. Entah apa salah yang telah kami perbuat hingga kami sampai bisa terjebak di situasi seperti ini. Di tengah kebingungan kami, perlahan terdengar suara seseorang melangkah di lantai atas. Dadang. Aku segera berjalan menuju ke atas mengikuti arah suara itu, namun lagi-lagi kami tidak menemukan keberadaan Dadang. Kami tidak menyerah. Satu persatu kami menelusuri setiap ruangan di lantai atas hingga terhenti ke sebuah kamar yang sebelumnya terkunci. Berbeda dengan ruangan sebelumnya, sesuatu seperti firasat mencoba menahanku untuk membuka ruangan itu. Seperti ada sesuatu yang sangat mengerikan berada di ruangan itu. Yanto, kamu yakin? Perasaanku gak enak. Aku khawatir sama Dadang. Perlahan aku mencoba membuka pintu itu. Suara pintu reot yang bercampur dengan suara hujan menyambut kami ke dalam ruangan. Bukannya sebelumnya pintu ini terkunci? Aku mengangguk, namun aku tidak dapat menjawab lebih jauh, apalagi setelah aku mencium bau bangkai yang sangat menyengat di ruangan ini. Ini ruangan yang besar, seukuran dengan kamar yang berisi kasur-kasur tempat kami tidur. Namun bedanya tidak ada kasur di ruangan ini, hanya perabotan-perabotan usang. Tepat ketika kilat menyambar, terlihat sesuatu berayun di ujung ruangan ini. Seketika kami tersadar dengan gerakan suara gesekan benda yang menjadi tempat tergantungnya benda yang berada di sana. Rasa penasaran membuat kami mendekat ke arah sesuatu yang berayun itu. Ketika kilat menyambar sekali lagi, kami mulai menyadari bentuk sosok yang menggantung itu. Manusia? Entahlah, bentuknya seperti manusia namun dengan kulit-kulit yang sudah membusuk. Kedua tangannya tergantung di langit-langit rumah dengan ikatan tali yang sepertinya terbuat dari akar pohon. Aku bergidik ngeri melihat sosok itu. Itu mayat. Loro, Pak. Sakit. Dari tubuh yang tergantung itu terdengar suara lirih persis seperti yang samar-samar ku dengar tadi. Tunggu, makhluk itu masih hidup. Aku tidak tega melihatnya dan mulai mencoba melangkah mendekat. Entah orang atau makhluk seperti apa yang tega berbuat sekeji ini terhadap orang ini. Mungkin aku harus menurunkannya, setidaknya ia bisa terbaring dan mengurangi rasa sakitnya. Jauhi makhluk itu. Samar-samar terdengar suara yang melarangku untuk mendekat. Aku tidak melihat siapapun di sekitar, namun sepertinya aku mengenal suara itu. Temanmu ada di tangga. Dia dalam bahaya. Aku semakin yakin dengan suara itu dan segera berlari meninggalkan ruangan itu. Jat, kita pergi. Tanpa bertanya, Jatmiko segera menyusulku dan berlari ke arah tangga tempat kami naik tadi. Benar ucapan suara tanpa wujud tadi. Dadang berada di balkon dekat tangga. Dia memanjat dan berdiri menaiki balkon. Dadang, kamu mau ngapain? Dadang menoleh ke arahku dengan air mata yang bercucuran. Tubuh saya bergerak sendiri. Tolong, Mas. Lawan, Dang, lawan. Ucapku yang berusaha mendekat, namun setiap aku mendekat, Dadang melangkah sedikit untuk menjatuhkan tubuhnya dari tempat itu. Dadang, baca doa. Baca semua doa yang kamu bisa. Jangan kalah dari makhluk itu. Ucap Jatmiko. Samar-samar hujan mulai reda. Aku tahu aku tidak akan bisa mencapai tempat Dadang saat ini. Bila aku mendekat, makhluk itu pasti akan menjatuhkan dirinya. Dang, lawan. Doa apapun pasti bisa menolongmu. Aku dan Jatmiko tidak bisa berbuat apa-apa, namun ada sesuatu yang kuharapkan dengan setiap gerakan kami.
Mas, tolong sampaikan maaf Dadang buat keluarga Dadang. Ucap Dadang yang terlihat tidak mampu bertahan hingga akhirnya menjatuhkan dirinya dari tempat itu. Dadang! Tenang, Jat. Dan benar, saat kami menengok ke bawah, Dadang sudah berada di bawah di pelukan salah satu teman kami yang lain. Beruntung tidak ada luka yang berarti di tubuh Dadang. Rupanya teriakan kami berhasil membangunkan mereka yang masih tidur di kamar hingga mereka bisa menangkap tubuh Dadang dengan tepat waktu. Tepat setelah kejadian itu terdengar suara ayam berkokok dan kegelapan malam perlahan mulai meninggalkan tempat ini. Kami kembali berkumpul di kamar dan menceritakan semua kejadian semalam. Saat ini tidak ada lagi wanita yang menanti kami di setiap jendela. Namun kami harus tetap berhati-hati sebelum mencoba meninggalkan tempat ini. Tak lama setelahnya, matahari terbit, samar-samar terdengar suara mobil mendekat ke tempat ini. Kami yang berharap pertolongan segera keluar dan mencoba mencari tahu. Seorang ibu berpakaian Jawa dengan karismanya yang sangat memancar turun dari mobil menghampiri seorang kakek. Aku menahan mereka semua saat melihat sosok kakek tua itu. Itu Jat. Itu kakek yang memenggal kepala orang yang kulihat. Mundur Yanto. Kalau begitu kita jangan mendekat. Kami memutuskan untuk menguping dari balik dinding. Bagaimana ini, Mbak? Anak saya kesakitan. Semalam ia terus merintih di mimpi saya. Saya gak kuat melihatnya. Sudah, sabar. Ada salah satu dari tumbal yang kalian kirim ke sini yang memiliki ilmu. Tapi malam ini mereka tidak akan bisa selamat. Pokoknya saya tidak mau tahu. Sesuai permintaanmu, setelah tumbal ke-100 anak aku bisa sembuh dari kutukan orang biadab itu, akan kukirim berapapun yang kamu mau. Rupanya suara perbincangan mereka berdua terdengar jauh sampai ke dalam. Salah satu dari calon pekerja yang merasa emosi mendobrak lari keluar dan mengepalkan tangannya bersiap menyerang wanita itu. Jangan gegabah! Ucapku berteriak mencoba menahannya, namun amarahnya sudah membakar akal sehatnya. Enak saja menjadikan kami tumbal. Lebih baik kamu yang mati. Rupanya orang itu juga menggenggam sebilah pisau lipat dan bersiap untuk menusuknya. Aneh. Sungguh aneh. Entah apa yang wanita itu lakukan sehingga pria itu tiba-tiba berhenti. Lututnya terlihat bergetar dan matanya terus memandang dengan takjub ke perempuan itu. Entah apa yang membuatnya seperti itu hingga ia berlutut dan mencium kaki wanita itu. Saat itu juga kakek tua itu menarik rambut pria itu dan menebaskan parang yang ada di lengannya hingga kepala pria itu terpisah dari badannya. Mengerikan. Mereka menghabisi satu nyawa tanpa ragu. Mereka lebih dari sekedar pembunuh yang sering kubaca di koran. Wanita itu menoleh ke arah kami yang terpaku pada kejadian itu dari dalam rumah. Tatapannya penuh dengan amarah seolah melampiaskan semua kegagalan rencananya kepada kami. Entah mengapa sepertinya mereka menahan diri untuk tidak memasuki bangunan ini. Ningsih, kakek tua itu memanggil seseorang dan seorang perempuan muda segera berlari menghampiri kakek tua itu. Iki Rusono. Terlihat perempuan itu mengeluarkan sebuah mangkok yang terbuat dari batok kelapa dan menampung darah dari kepala orang itu. Darah itu adalah darah dari seseorang yang semalam masih bertahan bersama kami dan seharusnya ia masih hidup apabila bisa menahan emosinya. Dengan mangkok yang penuh darah, perempuan itu menghampiri kami ke dalam rumah. Aku mundur menjauh dan berkumpul bersama yang lainnya, sementara perempuan itu naik ke lantai atas tepat kamar yang berisi makhluk mengerikan itu. Sialnya aku tidak bisa menahan rasa penasaranku dan pergi mengikutinya. Terlihat wanita itu mengambil kursi kayu, menaikinya, meminumkan darah di mangkok itu ke makhluk yang tergantung itu. Apa yang kamu lakukan? Dengan meminum darah ini, dia bisa menahan rasa sakitnya. Kamu siapa? Aku sama seperti kalian. Hanya saja aku akan menjadi tumbal yang ke-100. Bagaimana mungkin?
seseorang yang akan ditumbalkan bisa setenang ini. Tenang saja, tidak akan ada yang bisa memasuki bangunan ini. Siapapun yang pernah memijakkan kaki di tempat ini akan terpilih menjadi tumbal mereka. Akhirnya satu jawaban terpecahkan. Ternyata itu alasan tidak ada dari mereka yang mau memasuki bangunan ini. Berarti kamu juga akan mati. Wanita itu tidak menjawab. Ia kembali menutup pintu ruangan itu, berjalan menuruni tangga dan melangkah keluar. Aku mengikutinya dan terhenti tepat di belakang pintu. Wanita berkebaya dan kakek tua itu menatapku dengan penuh amarah. Metu gue. Gue yang menggagalkan rencanaku. Tidak, aku tidak akan terpancing. Tetapi sepertinya kakek tua itu tidak menyerah. Ia menatapku dan membacakan sebuah mantra. Tiba-tiba sesuatu merasuki tubuhku membuat kakiku bergerak perlahan melangkah keluar. Jatmiko, tolong! Dengan segera mereka yang di dalam berlarian menahan tubuhku untuk keluar. Namun tenaga sesuatu yang merasukiku terlalu besar hingga mereka kesulitan menahanku. Saat sebagian tubuhku meninggalkan bangunan ini, terlihat mata wanita berkebaya itu semakin indah. Karismanya membuatku ingin mengabdi kepadanya. Aku tidak mampu bertahan lagi. Apa mungkin aku juga akan berakhir seperti temanku tadi? Di tengah kepanikanku, samar-samar terdengar mantra di kepalaku seperti ada yang membacakannya dari jarak dekat. Seketika aku mampu menguasai tubuhku kembali dan segera berlari ke dalam bangunan. Aku kenal suara seseorang yang membacakan mantra itu. Ingat bocah, itu tidak selamanya dapat melindungi kalian. Tunggu, siapa orang yang kakek itu maksud? Apa mungkin? Jatmiko, lipatan kertas itu serahkan padaku. Jatmiko mengambil benda itu dari salah satu teman kami yang terakhir menggunakannya. Aku menggenggamnya dan samar-samar melihat sesuatu seperti kabut yang berbentuk seperti manusia. Sosok manusia yang ku kenal. Danan, bagus, kamu bisa melihatku. Aku masih dalam perjalanan. Bertahanlah sampai aku datang. Seketika aku merasa lega. Danan adalah teman kuliahku dulu. Aku tidak tahu apa yang telah terjadi selama kami tidak bertemu hingga ilmunya bisa sehebat ini. Berkumpullah di satu tempat di bangunan ini. Jangan keluar sampai aku datang. Kamu masih ingat cara bertahan hidup saat masih sering mendaki gunung kan? Aku mengangguk. Samar-samar aku mengingat saat-saat kami mendaki ke Merapi dan beberapa gunung lain bersama Rama. Ucapan Danan benar. Aku harus mengatur persediaan logistik kami untuk beberapa hari ini agar kami bisa bertahan hidup. Aku tidak bisa berada dalam wujud sukma ini lebih lama. Hafalkan mantra ini. Bacakan saat ada kejadian seperti tadi. Saat itu aku mengingat dengan jelas setiap kata yang diucapkan Danan. Sebuah mantra yang sebenarnya lebih mirip dengan doa yang memiliki makna bahwa setiap bagian dari jiwa dan raga ini adalah milik Tuhan yang Maha Kuasa. Dan semuanya dari milik kami adalah haknya. Tidak ada satupun entitas yang berhak mengambil darinya. Setelah mengajarkan mantra itu, wujud Danan menghilang. Dengan segera aku mengajak semua orang masuk ke dalam kamar dan menjelaskan tentang apa yang terjadi. Wajah mereka sedikit lebih tenang ketika mengetahui akan ada yang menolong kami dari tragedi ini. Namun dari jauh sosok kedua manusia yang lebih pantas disebut setan itu masih memandangku dari jauh, seolah tidak akan membiarkan kami untuk hidup lebih dari hari ini. Di sebabis, aku tersadar setelah mencoba menggunakan ilmu Rogo Sukmo yang diajarkan oleh Pak Ale. Beruntung hanya sedikit kursi yang terisi sehingga aku bisa bermeditasi sementara cahaya menjaga tubuhku. Gimana? Temanmu masih selamat? Masih, tapi nggak tahu apa yang akan terjadi malam ini. Cahaya menghela nafas, sepertinya ia juga sudah mendapat firasat yang buruk mengenai apa yang akan kami hadapi. Tapi kamu sudah tahu sosok apa yang akan kita lawan? Seorang dukun dan keluarga bangsawan. Sepertinya ia berasal dari Terah Terkutuk.
Pokoknya kita harus berjaga-jaga agar tidak masuk ke dalam pertikaian mereka. Saya mengangguk namun terlihat dari wajahnya seperti ia merahasiakan sesuatu. Aku, teso, rokok. Terdengar suara pedagang asongan menghampiri kami. Mas, tisu mas. Aku menggeleng namun entah mengapa pedagang itu seolah memaksa. Aku berusaha membuang muka untuk menghindarinya samar-samar dari pantulan kaca jendela. Aku melihat wajahku yang penuh coretan. Seketika aku menoleh ke arah Cahyo yang sudah bersiap mengambil tas dan berjalan ke pintu depan. Terminal bang, terminal. Ucap Cahyo yang segera direspon oleh sopir bis itu. Aku segera mengambil tasku dan turun menyusulnya. Asem gue Panjul. Orang lagi Rogo Sukmo malah dicoret-coret. Penistaan ilmu itu namanya. Mau ngelawan demit mukanya jangan kalah serem sama demit. Sebelum aku sempat melempar sendalku ke arah Cahyo, tiba-tiba aku terhenti saat melihat seseorang yang sedang menunggu. Aku memperhatikan ciri-cirinya persis dengan yang diceritakan seseorang yang menelpon kami. Yang pasti wajahnya terlihat pucat dengan rasa cemas yang terpancar dari wajahnya. Sepertinya ia juga mengalami malam yang mengerikan. Sebuah bis berlogo perusahaan mengantar kami menembus hutan-hutan yang hanya menyisakan sedikit jalur untuk bis ini melintas. Pak, Suwe, kerja di perusahaan ini toh? Oh, suwe mas. Udah puluhan tahun. Wah, betah yo. Gajinya pasti gede yo. Terlihat bapak itu menghela nafas dengan wajahnya yang terlihat cemas. Lumayan mas. Tapi yo gak beda jauh sama pabrikan lainnya. Yang penting keluarga saya bisa tetap hidup. Bis melaju melalui beberapa persimpangan. Terlihat plang berlogo perusahaan lain menunjukkan arah ke persimpangan lain. Tempat ini digarap berapa perusahaan pak? Seingat saya ada sekitar 7. Tapi beda-beda bidang. Ada penebangan, batu, pasir sungai gitu. Saya melihat sekeliling pemandangan di sekitar bis ini. Memang terdapat pemandangan beberapa tempat sudah digarap. Semoga saja sumber daya ini tidak habis dengan sia-sia yo. Sampai di sebuah persimpangan, Gilang yang dari tadi merasa tegang memperhatikan jalur seolah merasakan ada yang aneh. Mas Danan, kemarin jalurnya gak lewat sini. Aku mengangguk menerima isyarat, namun kami tidak dapat berbuat apa-apa agar tidak menimbulkan kecurigaan. Kami tiba di sebuah tempat dengan bangunan-bangunan proyek yang dibangun di sekitar sungai dengan tanggul yang dibuat untuk mengatur debit sungai. Kami turun tak jauh dari sebuah pos yang dijaga oleh beberapa petugas. Dulu saya sama Yanto tidak diturunkan di sini mas. Aku mengerti, samar-samar aku juga masih ingat lokasi Yanto saat memastikan kondisinya dengan ilmu Rogo Sukmoku. Mungkin desa tempat Yanto berada saat ini merupakan desa yang memang ditunjukkan untuk penumbalan. Kira-kira Mas Gilang tahu arah ke desa kemarin? Gilang mengangguk, kemungkinan setelah ini kami akan berjalan kaki menuju desa itu. Pos jaga ada di sebelah sana. Silakan melapor dulu. Truk sopir itu mengarahkan kami dan beberapa penumpang lain. Aku dan Cahyo melihat sekeliling. Tidak ada yang aneh dengan tempat ini, bahkan dengan mata batin. Kami pun tidak menemukan hal-hal yang berbahaya. Mas, ning kene wis aman. Lebih baik urungkan niat masnya sebelum bertindak lebih jauh. Tiba-tiba sopir bus tadi menghampiri kami seolah memang sudah curiga dengan kami. Tetapi terlihat raut muka cemas di wajah supir bus tadi. Kami sedikit bingung membalas ucapannya. Walaupun kami tidak melihat apapun, kami tetap merasa bahwa bapak ini juga diawasi oleh sesuatu yang berbahaya. Terima kasih pak. Selamat bertugas. Ucap Cahyo yang membalas ucapan sopir itu. Sopir itu berjalan kembali dengan ragu-ragu ke arah bis, namun sampai di tengah jalan ia kembali ke arah kami dengan wajah yang cemas. Jalur ke tempat yang kalian tuju sudah tidak sama. Sudah banyak orang sakti yang datang. Namun mati sebelum sampai ke desa itu.
Ucapnya sambil melirik ke sekitar berharap tidak ada yang mendengar ucapannya selain kami. Sudah, Bapak kembali saja. Terima kasih atas infonya. Setelah semua ini selesai, semoga Bapak bisa berkumpul sama keluarga Bapak lagi. Bapak itu menghela nafas panjang dan meninggalkan kami tanpa mampu menyembunyikan rasa cemasnya. Danan, jangan biarkan Bapak itu mati. Aku mengangguk. Semenjak memasuki hutan, raut wajah Cahyo berubah drastis. Sesuatu yang besar bersembunyi di hutan ini. Sesuatu yang sangat berbahaya. Sebentar Mas Danan, maksudnya supir bus tadi membantu kita? Iya, dia menurunkan kita di tempat yang aman. Dan keputusannya itu mempertaruhkan nyawanya. Gilang terlihat keheranan. Mungkin di pikirannya bapak supir bis tadi sengaja menjauhkan kami dari desa tadi untuk mencegah kami menyelamatkan Yanto. Tapi bagaimana bapak itu bisa tahu soal Mas Danan dan Mas Cahyo punya kemampuan? Bapak itu sudah sering mengantar ke dalam hutan ini. Dia udah bertemu ratusan atau bahkan ribuan orang. Sekarang ia sudah bisa membedakan mana penumpang yang akan jadi pekerja dan mana penumpang yang akan jadi tumbal, dan mana juga penumpang yang bermaksud khusus seperti kita. Sepertinya Gilang tetap tidak mengerti, namun ia terlihat berusaha untuk tidak bertanya lebih jauh. Perlahan kami berhati-hati menjauhi pos jaga dan masuk ke dalam hutan dengan pohon-pohon jati muda yang tertata rapi. Secepat mungkin kami menjauh dan mencari arah ke jalur kendaraan tadi. Desa itu masih jauh. Kalau dengan bis bisa sekitar setengah jam lagi. Tapi kalau berjalan kaki bisa 2 jam. Dulu saya keluar dari sana dengan menumpang truk pasir. Berarti estimasi kita sampai sana menjelang maghrib ya. Gilang mengangguk. Sebenarnya mungkin sepanjang perjalanan akan ada kendaraan atau truk yang akan melintas. Namun setelah perbincangan dengan supir bis tadi, kami memutuskan untuk melalui ini dengan berjalan kaki dan bersembunyi setiap ada kendaraan yang melintas. Hutan di bukit ini sebenarnya tidak ada bedanya dengan hutan lainnya. Apalagi sebenarnya sebagian dari hutan ini sudah digarap, jadi seharusnya penunggu-penunggunya pun sudah berpindah atau dipindahkan. Danan, kita berhenti dulu. Kenapa Cahyo? Saya mengorek isi tasnya dan mengeluarkan sebungkus plastik. Kita istirahat dulu di sini. Sayang bekalnya kalau tidak dimakan. Awalnya aku mengira Cahyo sudah mulai kumat lagi, namun aku tidak jadi melemparkan sepatuku saat melihat raut wajah Mas Gilang. Wajah Mas Gilang terlihat pucat. Setelah melalui malam yang mencekam, sepertinya ia terus memaksakan diri, dan bodohnya aku tidak menyadari itu. Mas, mereka yang ada di desa dalam bahaya. Apa nggak sebaiknya kita cepat-cepat ke sana? Bukannya menjawab, Cahyo malah mengeluarkan beberapa lemper dan gorengan dari kantong kreseknya ke hadapan Gilang. Mangan siapin tenaga. Jangan sampai usaha kita gagal gara-gara kualat. Kualat kenapa Mas Cahyo? Kualat gara-gara nggak ngabisin bekal seenak ini. Aku tertawa mendengar ucapan Cahyo. Dia selalu bisa menghilangkan suasana tegang di kondisi apapun. Apalagi saat ini Gilang sudah tidak ragu lagi untuk meletakkan perlengkapannya dan makan bersama kami. Mas Gilang, jangan terlalu memaksakan diri ya. Setiap manusia punya batasannya masing-masing. Gilang mengangguk. Ini sepertinya ia mulai mengerti maksud Cahyo yang mengajak kami beristirahat tadi. Saat matahari mulai terbenam, suasana hutan berubah drastis. Kami menggunakan senter untuk penerangan kami yang memang telah kami persiapkan. Tanpa cahaya senter ini, hampir tidak ada yang bisa dilihat di hutan ini. Cahaya bulan pun sulit untuk menembusnya. Di tengah perjalanan, samar-samar kami mendengar suara kerumunan orang yang berjalan melintasi hutan ini. Seperti suara kaki diseret oleh sekumpulan orang. Pandangan kami mengikuti arah suara itu hingga melintas bayangan segerombolan orang dari jauh sedang berjalan membawa peralatan kerja. Ada orang, Mas. Aku dan Cahyo mendekat ke arah mereka, penasaran dengan apa yang orang itu lakukan di malam hari seperti ini. Saat semakin dekat, tiba-tiba wajah Gilang berubah menjadi pucat pasi. Tubuhnya terjatuh seolah tak percaya dengan apa yang ia lihat.
Aku segera menarik tubuhnya dan menutup mulutnya berusaha agar makhluk itu tidak menyadari keberadaan kami. Suara itu terdengar di hadapan kami dari sosok makhluk-makhluk itu. Sosok itu adalah sekumpulan makhluk yang menyerupai manusia dengan bagian tubuh yang tidak lengkap. Seluruh kulitnya hitam legam seperti membusuk dengan rongga kosong di setiap lubang di wajahnya. Mereka berjalan menyusuri hutan ini tanpa arah dengan menyeret kapak, cangkul, dan benda-benda yang bisa digunakan untuk menebang pohon. Danan, apa tidak sebaiknya kita tenangkan roh-roh itu? Aku menggeleng, sepertinya menenangkan roh itu bukan perkara mudah. Mereka bukan makhluk yang mati dengan wajar. Kita harus cari tahu penyebabnya dulu. Saya berjalan ke arah hutan tempat makhluk itu berasal tadi. Aku mengikutinya dan tanpa sadar aku juga Cahyo terjatuh oleh sebuah kekuatan mengerikan yang berada di hadapan kami. Cahyo menoleh ke arahku. Aku mengangguk mengerti dengan isyaratnya. Mas Gilang, tunggu di sini. Jangan tinggalkan tempat ini. Aku dan Cahyo berjalan dengan hati-hati menuju hutan yang terletak di sisi barat. Sebuah papan bertuliskan arah yang sudah karatan terlihat menyambut kami. Semakin jauh kami berjalan, terlihat beberapa garis polisi dan bangunan proyek semi permanen yang sudah hancur terbengkalai termakan usia. Cukup jauh dari sisi hutan kami melihat sebuah bangunan kayu yang sudah sangat tua, dengan berbagai papan kayu di paku menutupi jendela dan pintu itu. Sebelum sempat mendekat, tiba-tiba dari sisi pohon di hadapan kami muncul seorang nenek tua menampakkan sebagian dirinya yang tertutup pohon. Ojo wani-wani mendekati rumah itu. Wujud di hadapan kami adalah seorang nenek dengan pakaian kebaya usang yang berantakan dengan rambut putihnya yang terurai menutupi sebagian wajahnya. Apa karepmu? Karepku? Bocah-bocah kurang ajar. Harusnya aku yang bertanya, apa urusanmu nih gini? Aku mencoba mendekat dan menyadari bahwa nenek itu adalah manusia. Dengan segera aku menahan Cahyo yang sedari tadi terlihat gelisah. Ngapunten Mbah, sepertinya kami tersesat. Kami mencari sebuah desa. Teman kami dijebak dan ingin ditumbalkan di sana. Desa Tanggul Mayit ada di arah utara. Mbah tahu desa itu? Nenek itu kembali menoleh ke arah kami. Dia keluar dari pohon yang menutupinya. Kini kami melihat wujud nenek itu sepenuhnya. Sebagian tubuh dari nenek itu berwarna hitam seolah sudah membusuk. Bekas luka dengan darah yang dikerubungi lalat terlihat di tangan dan kakinya. Cahyo, tubuh nenek itu persis seperti makhluk yang tergantung di salah satu ruang di mes desa itu. Nek, tubuh nenek, ini yang akan terjadi pada kalian apabila kalian mendekat ke bangunan itu. Dan tak lama setelahnya nenek itu jatuh pingsan. Tepat saat nenek itu jatuh pingsan, perasaan mengerikan muncul dari arah bangunan itu. Gak mungkin masih ada makhluk seperti itu di alam ini. Apa kutukan dari makhluk itu penyebab kematian semua pekerja tadi? Belum sempat menjawabku, Cahyo memilih untuk mendekat ke arah nenek itu dan mencoba memeriksanya. Sebagian tubuhnya udah membusuk. Dia bertahan hidup dengan separuh tubuhnya yang dibantu dengan ilmu batin. Cahyo membacakan beberapa mantra yang ku tahu merupakan mantra pemulih. Aku membantunya untuk memulihkan tenaga nenek tadi, berharap ia masih bisa tersadar dan menjelaskan tentang semua. Cukup lama namun nenek itu berhasil tersadar dan mencoba kembali berdiri. Saat itu juga ia membacakan sebuah mantra meludahi tangannya dan mengusapkannya ke tanah. Seketika kekuatan mengerikan dari bangunan tua itu mulai mereda sedikit demi sedikit. Mbah, jelaskan pada kami, ada apa dengan ini semua? Nenek itu memandang kami berdua seolah menemukan sesuatu. Akan aku ceritakan dengan satu syarat. Apa Mbah? Tinggalkan tempat ini dan jangan kembali sampai kalian siap. Ceritakan Mbah, mungkin Simba belum tahu kemauan kami. Jangan sombong.
turuti ucapan saya. Seketika kami tersadar memang kami telah mampu menyelesaikan masalah sebesar jagat segoro demit sebelumnya. Dan ternyata ini membuat kami memandang permasalahan lain dengan lebih enteng. Baik Mbah, kami berjanji. Aku membawa nenek itu ke tempat Gilang menunggu. Sangat terlihat wajah cemas di wajah Gilang. Dan lagi dia kaget dengan keberadaan nenek mengerikan ini. Mas Gilang, kita dengar cerita nenek itu dulu. Mungkin kita bisa menemukan petunjuk. Cerita ini bermula saat terjadi dua bencana secara bersamaan. Nenek itu bercerita mengenai keberadaan sosok makhluk terkutuk yang terkurung di bangunan kayu tua itu. Makhluk penuh dendam yang mengutuk dirinya dan telah disegel selama berpuluh-puluh tahun di bangunan itu. Suatu ketika perusahaan yang menggarap hutan ini menemukan keberadaan bangunan tua itu. Sang nenek ternyata adalah seorang dukun yang menghabiskan hari tuanya untuk mengusir siapapun yang mendekat ke bangunan itu, agar tidak ada yang melepaskan makhluk itu. Sampai suatu ketika perusahaan itu membutuhkan lahan yang lebih luas sehingga memanggil sekumpulan dukun dan melepaskan makhluk itu tanpa tahu bahayanya. Saat itu juga seluruh pekerja termasuk ayah dan anak pemilik perusahaan itu mati dengan misterius. Seluruh tubuhnya membusuk tanpa sebab. Nenek itu mencoba melindungi dirinya dari kutukan itu, namun sebagian tubuhnya tetap menghitam dan membusuk. Ia bertahan hidup menunggu amarah makhluk itu mereda dan mengurungnya kembali di bangunan itu. Namun itu hanya sementara sehingga nenek itu harus terus menjaga hutan ini. Sayangnya kejadian itu menjadi awal permasalahan baru. Saat itu istri dari pemilik perusahaan memeriksa jasad suami dan anaknya yang mati dan menemukan anaknya masih bernafas dengan tubuh yang sudah membusuk dan penuh luka. Ilmu medis tidak dapat menjelaskan mengenai kejadian itu sehingga ibu kehilangan akal sehatnya dan mengambil keputusan yang fatal. Bersama seorang dukun ia menghampiri sebuah desa yang saat ini sedang kami tuju. Desa yang diisi oleh makhluk yang tidak bisa disebut manusia ataupun demit. Sebuah desa yang bila dilihat dengan mata batin adalah desa yang dikelilingi oleh tanggul gaib sehingga tidak terlihat dan tidak terdeteksi oleh mata manusia biasa. Dukun itu menjelaskan bahwa anak itu masih bisa diselamatkan. Dukun itu membuktikan dengan menumbalkan salah seorang anak buah ibu pemilik perusahaan itu dan menumpahkan darah ke tubuh anaknya. Seketika tubuh yang sudah membusuk itu bergerak dan mulai bisa berbicara. Sakit Bu, aku rak kuat. Dukun itu menjelaskan anaknya bisa kembali pulih setelah tumbal ke 100. Setiap darah yang mengalir di tubuhnya akan mengangkat rasa sakit anaknya hingga pulih sepenuhnya. Melihat kejadian itu, ibu itu menutup akal sehatnya dan mulai mengirimkan tumbal ke desa itu setiap waktu yang ditentukan. Kekayaan yang ia miliki dan pengaruhnya sebagai keluarga bangsawan dengan terah keramat membuatnya bisa melakukan hal itu dengan mudah. Cerita yang sangat sulit kami percaya. Seandainya kami berhasil menyelamatkan Yanto, ternyata masih ada hal besar yang sulit kami selesaikan. Mbah, apa mungkin sebenarnya anak ibu itu udah mati? Bagus kalau kamu bisa sadar hanya dengan ceritaku. Sebenarnya bukan hanya dari cerita nenek itu, aku sedikit tahu karena sudah melihat sosok makhluk itu saat dalam wujud Rogo Sukmo. Maksudmu apa, Danan? Anak dari ibu itu sudah mati duluan sebelum terkena kutukan dari makhluk dalam bangunan tua itu. Sejak awal tubuh anaknya sudah diisi oleh makhluk lain. Maksudmu anak itu sudah disantet? Tanya Gilang. Aku mengangguk. Namun sepertinya ibu itu tidak mengetahui atau tidak mau menerima tentang kenyataan ini, sehingga dimanfaatkan oleh makhluk di desa itu. Maaf Mbah, dari mana Mbah tahu bahwa ibu pemilik perusahaan itu berasal dari Terah Keramat? Terah Darmo Wiloyo. Kami berasal dari keturunan yang sama. Kami menarik nafas panjang, semakin banyak pertanyaan yang ingin kami tanyakan, namun kami memutuskan untuk menahannya. Jangan sampai pertanyaan kami menyinggung perasaan seorang nenek yang sudah sangat menderita ini.
Nenek itu memandangku dan Cahyo sesaat sebelum kembali berdiri. Sesuai janji kalian, segera tinggalkan tempat ini. Mbah, Apa meneh? iki mbah, gedang goreng karo lemper buatan bule, bener-bener enak. Dicobain yo mbah. Nenek itu membuka kantong kresek yang diberikan oleh Cahyo dengan sebelah tangannya. Entah hanya perasaanku saja atau memang aku benar-benar melihat senyuman kecil dari wajah mengerikan nenek itu. Tinggal di hutan sendirian bukan perkara yang mudah. Entah kapan nenek itu terakhir kali memakan makanan sewajarnya selain biji-bijian dan umbi-umbian yang ada di sekitar tempat ini. Dang lungo, ingat, jangan mati. Setelah nenek itu pergi, kami berjalan ke arah yang ditunjukkan, arah sebuah desa yang disebut dengan nama Desa Tanggul Mayit. Namun sebelum jauh meninggalkan sisi hutan tempat nenek itu berada, samar-samar aku merasakan keberadaan sosok makhluk yang memperhatikan kami. Kami yang merasakan hal itu segera menoleh ke belakang dan dari jauh terlihat sosok bayangan menyerupai sebuah boneka kayu yang melayang di antara pepohonan. Namun saat kami melihatnya dengan lebih jelas, sosok itu menghilang tanpa petunjuk apapun. Sudah Danan, kita fokus menolong Yanto dulu. Aku setuju dan segera meninggalkan tempat itu. Mungkin keberadaan makhluk ini yang membuat tidak ada demit alas lain di sekitar tempat ini. Dan mungkin makhluk itu juga yang menyebabkan kematian orang-orang sakti yang datang ke tempat ini seperti ucapan sopir bis tadi. Tidak butuh waktu lama hingga kami sampai di tempat yang kami tuju. Tidak perlu waktu lama untuk mengetahui kengerian dari tempat ini. Saat ini dari jauh sudah terlihat sebuah bangunan besar di tengah desa. Tertutup rapat dengan sekumpulan wanita aneh berpakaian kebaya mengelilingi tempat itu. Jadi Yanto ada di bangunan itu? Gilang mengangguk. Ia sudah bersiap melihat pemandangan ini lagi, tetapi tetap saja ia tidak akan terbiasa. Aku melihat sekeliling mencari apa yang diceritakan nenek tadi, sebuah tanggul yang konon menyembunyikan desa ini dari mata manusia biasa. Danan, kamu lihat itu? Dari sana terlihat seorang kakek tua yang berjalan terseok-seok dengan parang di lengannya. Di sebelahnya ada seorang wanita muda yang berjalan tanpa ekspresi. Itu kakek yang memenggal salah satu teman kami di hutan kemarin. Sayangnya bukan itu yang kami khawatirkan, melainkan sekumpulan makhluk yang mengikuti kakek itu dari belakang. Sekumpulan makhluk yang berjalan tanpa kepala dengan jumlah yang tidak dapat kami pastikan. Kalau dari cerita Mas Gilang, bisa jadi mereka adalah roh orang-orang yang dijadikan tumbal oleh kakek itu. Sudah mati pun masih diperlakukan seperti itu. Benar-benar dukun biadab. Entah apa yang kakek itu rencanakan dengan demit sebanyak itu. Satu yang pasti mereka berjalan ke arah bangunan tempat Yanto dan teman-temannya yang lain berada. Apa yang kamu pikirkan apabila melihat sekumpulan makhluk tanpa kepala berjalan memenuhi sebuah desa? Itu yang sedang kulihat saat ini. Pemandangan ini terdapat di sebuah desa terpencil di tengah hutan dengan gelapnya malam, yang hanya diterangi oleh cahaya bulan. Sebuah bangunan besar berdiri dengan sangat mencolok di tengah desa itu. Yang kami tahu itu adalah sebuah mes yang dibangun sebuah perusahaan sebagai tempat istirahat untuk karyawannya. Sayangnya kenyataannya tidak seindah itu. Bangunan itu dikelilingi sosok wanita gaib yang apabila dilihat dengan mata manusia bisa berwujud wanita cantik berbaju kebaya. Namun tidak dengan apa yang kami lihat. Di mata kami setiap jendela dan pintu bangunan itu sedang diawasi oleh wanita itu yang sebenarnya berwujud nenek tua dengan borok hampir di seluruh kulitnya dan rambut putih yang tidak mampu menutupi seluruh kepalanya. Kemarin saya keluar lewat jendela belakang yang tertutup semak. Jika mereka lengah, mungkin kita bisa masuk lewat tempat itu lagi. Berarti harus ada yang ngalihin perhatian mereka. Gilang mengangguk. Tak lama setelah itu aku segera menoleh ke arah Cahyo. Sek, maksudnya aku sing dikon menarik perhatian demit-demit kui? Aku mengangguk dengan tegas. Lah, piye?
Yang bisa lari cepat kalau dikejar cuma kamu. Iya, iya wis. Hati-hati juga kalian di dalam. Juga nggak aman. Kami memperhatikan cahaya dari jauh yang memutar melewati sisi di mana ia tidak dapat melihat sosok demit-demit tanpa kepala itu. Cahaya memilih sebuah pohon di pinggir desa dan memukul sekuat mungkin hingga suaranya terdengar ke dalam desa. Kliwon, nengen di kowe. Ayo cepet pulang. Di sini serem. Banyak demit. Mendengar suara teriakan itu, semua makhluk yang mengelilingi bangunan menoleh mencari arah suara cahaya. Aku dan Gilang mengambil kesempatan itu untuk menyelinap melewati belakang rumah-rumah kayu menuju jendela yang tertutup semak di belakang mes. Perlahan kami memasuki bangunan itu dengan hati-hati tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Sebuah bangunan tua namun sangat terawat. Sekilas aku berpikir apabila semua orang yang memasuki tempat ini menjadi tumbal, lantas siapa yang merawat tempat ini? Aku mengikuti Gilang yang berjalan perlahan menuju sebuah ruangan. Kami tahu tidak ada orang di luar ruangan selain kami, namun sesekali kami melihat bayangan yang melintas dari sudut-sudut ruangan ini. Yanto, ini aku Gilang. Ucap Gilang sambil mengetuk pintu kamar sementara aku mengawasi sekitar. Tak butuh waktu lama hingga pintu itu terbuka. Wajah seseorang yang kukenal mengintip sebelum akhirnya memutuskan untuk membuka pintu itu. Danan, akhirnya. Ucap Yanto dengan wajah yang cukup pucat. Wajar saja, ia sudah 2 malam terkurung di bangunan ini bersama dengan berbagai teror yang mengejarnya. Dengan segera beberapa orang yang terkurung di bangunan itu terbangun dari tempatnya dan berdiri menghampiri kami. Gilang membuka tasnya dan mengeluarkan beberapa makanan kecil yang tadi ia beli di terminal. Ini dimakan dulu, seadanya ya. Habis ini kita cari jalan keluar dengan bantuan Mas Danan. Yanto, sana isi perut dulu. Habis ini kita bahas rencana kita. Namun bukannya mengikuti yang lain, Yanto malah mengajakku menghampiri ke sudut ruangan. Terlihat seseorang sedang terbaring terikat dengan tatapan mata yang aneh. Dia Dadang. Kemarin dia sempat kerasukan. Dia sudah mendapatkan kesadarannya, namun sepertinya sesuatu masih menguasai tubuhnya. Perlahan aku menghampiri pria itu dan memeriksanya dengan melepas ikatannya. Kang Dadang. Pria itu mencoba menolehku namun sepertinya tubuhnya terlalu kaku untuk bergerak. Mas, apa aku masih bisa hidup? Aku menyentuh dahinya dan sedikit memberinya senyuman sekedar untuk menghiburnya. Yanto, kamu mundur dulu. Baca doa sebisanya bersama yang lain. Aku mengambil sebotol air putih yang ada di tasku dan membacakan sebuah doa. Saat itu samar-samar aku melihat bayangan sosok makhluk berambut panjang tak jauh dari tubuh Kang Dadang berbaring. Tak mau melakukan kesalahan, aku merapalkan ajian pelindung batin untuk ruangan ini. Agar sesuatu yang merasuki Kang Dadang berhasil keluar. Ya, tidak berpindah ke tubuh mereka yang ada di tempat ini. Ini Kang, diminum pelan-pelan. Ucapku sambil meminumkan air yang sudah kubacakan doa kepada Kang Dadang dan membaringkannya kembali. Seketika nafas Kang Dadang kembali teratur dan ia mulai menguasai tubuhnya. Mas, itu Mas, itu yang ngikutin Dadang terus. Kang Dadang sambil menunjuk ke salah satu sudut kamar, wajahnya terlihat sangat ketakutan. Saat itu juga terdengar suara beberapa orang terjatuh di tengah kumpulan teman-teman Yanto. Saat melihat sosok makhluk yang melayang berayun di ujung langit-langit kamar. Setan! Yanto segera membantu orang itu berdiri. Terus berdoa jangan sampai putus. Itu bisa melindungi kita. Sosok makhluk berwujud wanita berbaju kebaya yang sudah usang melayang terbalik di langit-langit kamar dengan rambut yang menjuntai hingga menyentuh lantai. Wajahnya yang ternoda oleh darah menatapku dengan penuh amarah. Kualat kowe. Makhluk itu mengancamku dengan mendekatkan wajahnya yang dipenuhi darah yang mengalir dari matanya.
Aku membacakan ajian muksa pangreksa yang seharusnya cukup melindungi kami dari niat jahat makhluk ini. Baik sekali kamu mengantar nyawa. Kowe ra ngerti. Siapa yang kamu lawan itu bukan sekedar setan hutan. Nyawaku milik Gusti Kang Maha Kuwasa. Aku tidak akan takut jika yang kulakukan ini adalah hal benar. Belum sempat menyelesaikan seranganku, tiba-tiba terdengar suara jendela dan bangunan rumah digedor oleh sekumpulan orang. Gilang mengintip keluar kamar dan terkaget melihat apa yang ia lihat. Mas Danan, tubuh tanpa kepala itu, mereka sudah sampai ke sini. Mendengar ucapan Gilang, seluruh orang di ruangan menjadi panik. Tubuh tanpa kepala. Kali ini makhluk apa lagi? Jatmiko, tenang aja, percaya sama Danan. Aku melihat kecemasan di mata mereka. Seketika aku menarik sebuah keris dari dalam sukmaku, membacakan beberapa mantra dan segera melompat menusukkannya pada tubuh makhluk yang dari tadi merasuki Kang Dadang itu. Ia mencoba menghindar, namun aku berhasil menusukkan kerisku di bahunya. Suara teriakan melengking ke seluruh bangunan hingga terdengar keluar. Entah apa yang terjadi dengan makhluk itu, namun makhluk itu menghilang ke dalam kegelapan. Makhluk itu mati. Aku menggeleng, namun setidaknya rasa keberanian mulai muncul di antara teman-teman Yanto. Terus gimana kita keluar? Enggak, kita bertahan hingga pagi. Melawan mereka di malam hari tidak akan mudah. Setidaknya kita harus menunggu setelah sepertiga malam. Lalu makhluk-makhluk itu? Aku dan Cahyo yang akan menghadapi mereka setelah memasang pelindung di ruang ini. Oh ya Danan, ada jasad yang mengerikan di atas. Aku udah tahu. Jangan mendekat ke sana hingga masalah di luar selesai. Saat itu juga aku membacakan doa-doa, menuliskan beberapa ayat suci di sudut kamar dan memastikan kondisi mereka. Yanto, Mas Gilang, aku titip mereka sebentar lagi. Siap-siap bahaya sebenarnya akan terjadi saat menjelang subuh. Mereka mengerti dengan jelas maksudku dan mengantarkanku keluar kamar. Dari sanalah pemandangan paling mengerikan terlihat. Dari semua jendela sudah bersiaga demit berwujud nenek tua dan tubuh tanpa kepala yang menggedor-gedor bangunan ini. Danan, kamu serius mau ngadepin mereka? Mereka jauh lebih mengerikan dari makhluk yang kita lihat di Merapi dulu. Tenang aja. Kali ini aku tidak sendirian. Tak lama setelahnya terdengar suara dentuman tak jauh dari bangunan ini. Sontak sosok makhluk yang ada di sekitar bangunan segera berbalik ke arah itu. Danan, udah belum? Jangan kelamaan. Terdengar suara teriakan Cahyo dari luar bangunan. Aku hanya menepuk jidat dan menggelengkan kepala melihat tingkah Cahyo. Ya sudah, aku tinggal dulu. Ada yang sudah tidak sabaran. Anehnya tepat saat keluar dari bangunan, aku terjatuh. Sesuatu menekanku, seolah ada perbedaan aliran kekuatan di dalam dan di luar bangunan. Semoga saja ini tidak berarti apa-apa. Bocah brengsek. Siapa kowe? Ucap sesosok kakek tua renta yang menjadi empu dari makhluk-makhluk ini. Ia menggenggam sebuah parang yang sudah penuh dengan karat dan mengacungkannya kepada Cahyo. Aku akan membalas apa yang kalian telah Darmo Wiloyo lakukan pada anggota keluargaku. Saat itu juga aku bingung. Aku segera menghampirinya dan menanyakan maksudnya. Gue ngomong apa Tanjul? Mboh, wes. Udah biarin gak apa-apa, biar kelihatan keren. Sekali lagi aku tidak bisa menebak tingkah laku Cahyo yang tidak pernah kehabisan akal. Cuy, bocah ingusan kaya kowe mau balas dendam? Ojo ngimpi kowe. Saat itu juga ia memerintahkan seluruh demit yang berada di bawah kuasanya untuk menghampiri kami. Mulai dari makhluk berwujud manusia tanpa kepala dan nenek tua yang berwajah mengerikan. Namun dengan sigap, Cahyo mencopot sarungnya,
membacakan sebuah mantra dan mengibaskan sarung kebanggaannya itu hingga sebagian dari mereka terhempas menjauh. Wes banyak aja. Kurang ajar. Dari terah mana kalian berani menentang keluarga Darmo Wiloyo? Terah apa Danan? Pakai terahmu. Gimana? Amit-amit. Terah Sambara itu isinya orang ganteng. Gak cocok sama kamu. Asemi? Maksudmu aku gak ganteng ngono? Ingat, namaku kakek POT. Saya Panjul dari Trah Rojo Bedes. Jangan sombong bocah. Sang kakek melepaskan baju lusuhnya dan melemparkannya ke tanah. Ia tertawa cekikikan memamerkan gigi-giginya yang hitam dan memanggil salah satu wanita berwujud nenek tua yang merupakan pengikutnya. Dengan sebuah tatapan nenek tua itu berlutut di kakinya. Seketika ia menjambak rambut putih nenek itu dan menebas lehernya hingga terpisah dari tubuhnya. Elatalah, ongetan. Aku berusaha menahan mual melihat hal itu, apalagi saat sang kakek mengangkat kepala nenek tua itu dan mengalirkan darah dari lehernya ke mulutnya dan membasahi tubuh rentanya. Seketika kekuatan hitam mengalir dari dalam tubuh kakek tua itu. Makhluk-makhluk di sekitarnya pun menyingkir ketakutan saat merasakan hawa mengerikan yang muncul dari tubuh kakek itu. Ajian Gede Demit, hati-hati Cahyo, dia bukan manusia lagi. Atau mungkin memang sejak awal dia sudah bukan manusia. Saat itu juga aku dan Cahyo segera melangkah mundur. Sayangnya kami terlambat. Tiba-tiba sebuah sabetan parang sudah menyayat punggung Cahyo tanpa dapat kami lihat. Cahyo mundur! Ucapku sambil menarik Cahyo dan mencabut keris Raga Sukma bersiap memantau ke segala arah. Kami tidak melihat keberadaan kakek itu, namun dari kegelapan kami melihat pergerakan dan setiap kami menoleh sosok itu segera menghilang. Sial, demit-demit ini memang receh. Tapi siapa sangka mereka hanya mangsa untuk dukun tua itu. Pulihkan dulu kamu, biar aku yang menahan dukun itu. Cahyo mengambil posisi meditasi dan membacakan mantra penyembuh untuk memulihkan lukanya, sementara aku berusaha melindunginya. Entah kakek itu tidak hanya bertambah kuat, tapi seolah ia bisa melintasi suatu dimensi dan muncul di titik buta kami. Beberapa kali aku membaca posisinya dan mencoba menahan serangannya, namun tetap gagal sehingga beberapa luka sayatan kembali mengisi tubuhku dan Cahyo. Aku melihat Cahyo sedang membacakan doa-doa sambil menahan lukanya. Aku merasa sepertinya ia sedang menjalankan sebuah siasat. Kamu punya keris pusaka yang hebat, tapi itu hanya menjadi sampah di tangan bocah sepertimu. Kata-kata kakek itu berhasil membuatku kesal. Sebenarnya aku ingin menggunakan kekuatan keris ini saat terdesak saja. Aku memperhatikan dengan baik arah kemunculan kakek itu dan sesuai dugaan ia akan muncul dari sisi kanan Cahyo dengan menyabetkan parangnya. Namun tepat sebelum menahan serangannya dengan kerisku, kakek itu menghilang dan tiba-tiba sudah muncul di hadapan Cahyo dengan parang yang siap memenggal lehernya. Saat itu Cahyo masih dengan tenang membacakan doa-doa yang ia lafalkan tanpa bergeming sedikit pun. Sepertinya ia sudah sadar dengan siasatku. Saat itu juga, tepat sebelum parangnya melukai Cahyo, keris Raga Sukmaku sudah menusuk tepat di punggung kakek itu dengan wujud Sukmaku yang menggenggamnya. Kakek itu terjatuh dan segera menjauh melepaskan tubuhnya dari keris Raga Sukma. Bocah brengsek, bagaimana mungkin benda itu bisa mengenaiku? Makanya jangan sombong, kek. Keris Raga Sukma memiliki dua wujud. Wujud Sukma dan Raga. Saat Ragaku tertipu dengan seranganmu, aku melepas Sukmaku dengan membawa wujud keris ini untuk menghentikan seranganmu berikutnya. Kakek itu memuntahkan darah hitam tak mampu menahan lukanya. Sepertinya ajian Gede Demit yang ia miliki belum sempurna. Seandainya ia menguasai sepenuhnya, mungkin kami akan kewalahan. Ia memanggil sekali lagi Demit nenek tua yang menjadi pengikutnya, namun kali ini tidak ada yang mendekat. Kakek tua itu menoleh ke sekeliling. Semua tubuh nenek tua itu sudah terbaring tak berdaya di tanah seolah tak bernyawa.
Ia mencari keberadaan roh tubuh tanpa kepala, namun semua sudah menghilang. Apa yang sudah kalian lakukan? Saat itu juga Cahyo berdiri dengan lukanya yang sudah hampir pulih. Roh itu sudah tenang, tidak akan menjadi tumbal kalian lagi. Dan demit yang merasuki tubuh nenek tua itu juga sudah pergi, ketakutan ke tempat yang jauh. Rupanya sedari tadi Cahyo membacakan doa-doa penenang untuk menenangkan roh pengikut dukun tadi, sekaligus mengusir demit yang mengisi tubuh nenek-nenek yang bergelimpangan di sekitar kami ini. Kalian benar-benar sudah memulai masalah besar. Kanjeng Nyai tidak akan tinggal diam. Bilang sama dia, kami tidak akan kemana-mana. Kami tunggu sampai dia datang. Jangan sombong. Masih ada setanggul mayat yang bisa kugunakan untuk menghadapi kalian. Ini memang rencana kami. Dukun itu bukanlah masalah utamanya. Walaupun kami bisa mengalahkan dukun itu, wanita yang dipanggil Kanjeng Nyai itu pasti akan mencari dukun lain untuk mencari tumbal. Aku dan Cahyo kembali memasuki bangunan tempat Yanto dan yang lain berada. Sekali lagi aku merasakan distorsi kekuatan saat memasuki bangunan ini. Seolah sesuatu yang mengerikan tersembunyi di bangunan ini. Gimana Danan? Kita udah bisa keluar? Sebenarnya udah aman, tapi kita tunggu sebentar lagi biar masalah ini benar-benar selesai. Kini suasana di bangunan ini tidak semengerikan sebelumnya. Yanto dan teman-temannya menunggu di ruangan tengah, sementara beberapa dari mereka menyempatkan ke kamar mandi setelah cukup lama menahan selama kejadian tadi. Walaupun begitu, kami tetap harus waspada dengan keberadaan makhluk berwujud jasad busuk yang tergantung di sebuah ruangan di lantai atas. Mas Danan, hatur nuhun ya Mas. Dadang udah sehat lagi. Iya Kang, santai aja. Tapi Kang Dadang hebat, bisa bertahan dari makhluk itu. Kang Dadang teh hanya teringat keluarga di kampung. Jangan sampai Kang Dadang pulang cuma jasad aja. Aku tersenyum mendengar ucapannya. Memang keberadaan keluarga yang menanti di rumah mampu memberikan kekuatan dan menjadi semangat untuk seseorang. Kang Dadang, boleh cerita sedikit? Boleh Kang, cerita aja. Kita masih banyak waktu kok. Saat itu Kang Dadang mulai bercerita tentang perasaannya saat dirasuki makhluk itu. Bahkan ia sadar saat aku mengikutinya dalam wujud sukma. Setidaknya perbincangan ini bisa membuatku menahan kantuk hingga subuh nanti. Ini kita menunggu apa Danan? Kamu ingat wanita yang kemarin datang? Aku masih harus menghadapinya. Yang benar kamu Danan, dia berbahaya. Orang yang kemarin mencoba melawan saja langsung bertekuk lutut. Aku menghela nafas. Sepertinya Yanto lupa saat itu aku juga ada di sana dalam wujud sukma. Tenang Yanto, kalau kita tidak menyelesaikan masalah dengan orang itu, kalian juga belum tentu bisa pergi dengan selamat. Sepertinya ia mengerti. Sementara Gilang membantu Cahya merawat lukanya, aku dan Yanto sedikit bernostalgia dengan masa lalu kami saat masih satu kampus di Jogja. Ia juga bercerita soal Rama yang sudah mendapat pekerjaan tetap namun masih sering mengajaknya melaksanakan hobi mereka untuk mendaki gunung. Beberapa menit menjelang subuh, terdengar suara sebuah mobil terparkir di depan mes tak jauh dari jasad nenek tua itu bergelimpangan. Saat ini aku dan Cahyo sudah bersiap di dalam bangunan menyambut kemunculan seorang wanita berumur yang sangat menawan yang kami tahu dengan jelas betapa berbahayanya dia. Seorang pria keluar dari pintu supir, berlari ke arah samping dan membuka pintu dengan hati-hati. Cantik. Kami tahu umur wanita itu pasti sudah hampir 2 kali umur kami. Namun tidak ada yang bisa membantah kecantikan dan keanggunan dari wanita itu. Rambutnya disanggul dengan menawan, kebaya yang ia gunakan pun terlihat mewah walaupun tanpa perhiasan yang mengelilinginya. Danan, jaga kesadaranmu. Aku mengangguk. Aku bukan hanya sedang mengagumi kecantikan wanita itu. Saat ini aku sedang mencari keberadaan sesuatu yang membuat wanita itu begitu berbahaya. Panggil dukun tidak berguna itu, ucap wanita itu pada supir yang tadi mengantarnya. Tanpa bertanya sedikit pun pria itu segera merunduk dan masuk ke dalam hutan.
Wanita itu berjalan dengan anggun ke hadapan kami namun masih tidak mau masuk ke dalam mes ini. Ia menatap kami satu persatu dengan berusaha menahan amarahnya. Jadi kalian pembuat onarnya? Aku tidak menjawabnya, begitu juga dengan Cahyo. Kami masih ingin mencoba membaca situasi ini. Sayangnya amarah wanita itu sudah memuncak. Ia mundur dan mengambil sebuah benda menyerupai tungku kemenyan yang sudah menyala, mengasapi beberapa kelopak bunga dan menatapku sambil memakan salah satu kelopak bunga itu. Saat itu juga rasa sakit muncul dari dalam tubuhku. Aku tak mampu menahannya hingga cairan merah keluar dari mulutku. Danan, kamu kenapa? Aku mengayunkan tangan untuk menahan Cahyo sambil mengambil posisi meditasi. Ini ilmu santet, tapi tidak mungkin bisa semudah ini. Rengsek! Ucap saya yang segera menerjang keluar. Sayangnya saat semakin dekat dengan wanita itu, Cahyo terhenti. Sesuatu seperti menahannya untuk menyerang wanita itu. Cahyo, kembali! Bukannya kembali, Cahyo seperti terkesima dengan keanggunan wanita itu dan berjalan ke arahnya. Jangan bodoh! Bagus, ke sini. Gak usah takut. Aku ingin menyusul Cahyo namun sepertinya kemampuan wanita itu akan membuatku bertingkah sama seperti Cahyo. Wanasura, bawa Cahyo kembali! Kali ini aku memisahkan sebagian sukmaku dan berteriak berharap Wanasura yang berada di dalam tubuh Cahyo mendengarku. Beruntung sebelum sempat menyentuh wanita itu, suara auman terdengar ke seluruh desa. Cahyo terhenti dan tubuhnya seperti terpental ke arah bangunan mes. Dengan segera aku menarik Cahyo dan membawanya kembali ke bangunan ini. Cahyo, sadar! Cahyo yang sudah tersadar menepis tanganku dan berusaha membangunkan tubuhnya. Iyo wes, aku ranyongkong na kekuatan koyo ngono. Kami kembali bersiaga, entah bagaimana cara kami bisa selamat dari wanita ini. Namun sepertinya aku menyadari keanehan pada mustika yang ia kenakan di lehernya. Dari jauh kami melihat wanita itu masih berusaha tersenyum dan menatap kami. Kali ini ia mengambil sebuah kelopak bunga lagi dan memakannya. Saat itu sekali lagi aku merasakan seperti ada sesuatu yang membakar bagian dalam tubuhku. Hingga sekali lagi aku memuntahkan darah dari mulutku. Wanita tengek, hentikan! Teriak Cahyo, namun mendengar ucapan itu ia merasa semakin kesal dan mengunyah kelopak bunga itu hingga membuatku tak mampu menahan rasa sakit ini. Awas kowe! Aku sekuat tenaga menahan serangan santet yang dikirimkan ke tubuhku melalui perantara kelopak bunga itu. Seandainya ia memiliki sehelai saja bagian tubuhku, mungkin wanita itu bisa membunuhku dengan mudah. Menyerah saja. Cepat atau lambat kamu juga akan mati. Sekali lagi wanita itu mencoba memasukkan kelopak bunga ke dalam mulutnya. Namun tiba-tiba ia terhenti saat terdengar suara dari dalam bangunan itu. Sakit bu, loro bu. Terdengar suara seseorang yang menangis lirih dari dalam bangunan. Saat itu juga wanita itu terlihat panik. Hentikan, jangan macam-macam kalian. Ucapnya yang melihat kedatangan saya dengan menggendong jasad busuk yang sudah menghitam namun masih bernafas dan berbicara. Saat itu juga sopir yang diperintahkan oleh wanita itu datang bersama dukun kakek tua tadi yang masih terlihat kewalahan dengan lukanya. Kali ini ia datang bersama seorang wanita muda dengan wajahnya tanpa ekspresi sama sekali. Mereka bocah yang menggagalkan ritual ini. Jangan salahkan aku, Kanjeng Nyai. Kalau bukan gara-gara kebodohanmu, mereka tidak akan berani-berani melukai anakku. Cahyo yang terlihat kesal segera maju ke depanku dengan membawa jasad yang wanita itu akui sebagai anaknya. Lihat sendiri, apa ini anakmu? Wanita itu bertambah panik dan mengabaikan sekitarnya. Jangan sampai tubuhnya menyentuh tanah. Hentikan. Kalian kubiarkan hidup. Kembalikan ia ke tempatnya.
Sayangnya tujuan kami tidak sependek itu. Saat itu juga Cahyo keluar membawa jasad itu dan mendekatkannya kepada keempat orang yang ada di depan mes bangunan ini. Bagaimana kamu bisa tidak terpengaruh lagi dengan kekuatanku? Melihat rencana aku berhasil, aku menyusul keluar sambil menunjukkan sebuah benda yang sebelumnya berada di leher wanita itu. Mustika ini kan sumber kekuatanmu. Ucapku yang berhasil menyelinap dengan wujud sukmaku dan mengambil benda berbentuk liontin batu yang dihiasi ornamen kuning dengan ukiran Jawa. Kanjeng Nyai, mereka sudah keterlaluan. Pinjamkan aku pusaka warisanmu biar ku habisi mereka semua. Tak banyak bicara, Kanjeng Nyai melepaskan sebuah cincin dengan batu berwarna hitam dan memberikannya kepada kakek tua itu tanpa melepaskan pandangannya dari Cahyo. Habis kau bocah. Kakek itu mengenakan cincin itu pada salah satu jarinya dan membacakan sebuah mantra berbahasa Jawa kuno. Saat itu juga jari tempatnya meletakkan cincin itu menghitam seperti membusuk, dan sebagai gantinya sesosok makhluk muncul dari tubuhnya. Sosok makhluk yang tingginya hampir sepohon kelapa dengan tubuh yang terlihat kurus kering dan dipenuhi sisik aneh. Jadi itu ingat keluarga Darmo Wiloyo. Wanasura! Seketika sosok roh kera raksasa berdiri di belakang Cahyo dengan aura yang mengerikan. Saat itu juga dukun tua itu menjadi gentar. Aku segera maju ke tengah-tengah mereka dan menghadapi wanita tadi. Sekarang terserah kalian. Kita akan menyelesaikan ini dengan pertumpahan darah atau mendengar semua ucapanku dulu. Apa mau kalian? Sudah jelas. Hentikan apa yang selama ini kalian lakukan. Pemilik jasad ini sudah mati. Hentikan omong kosong kalian. Anakku masih hidup. Kali ini Cahyo yang sudah emosi menjatuhkan tubuh jasad itu ke tanah. Seketika jasad itu meronta kesakitan dan berjalan merayap ke wanita itu. Bu, tolong bu, sakit. Wanita anggun yang dipanggil Kanjeng Nyai itu segera menghampiri makhluk itu dan berusaha memeluknya. Biadab kalian. Apa salah keluarga kami dengan kalian? Buka matamu dan perhatikan ini. Aku berjalan ke arah jasad itu sambil memberi isyarat pada Cahyo untuk memperhatikan dukun itu. Dengan menggenggam keris Raka Sukma, aku membacakan sebuah doa dan menorehkan ujungnya ke bagian leher makhluk itu. Dari jauh aku melihat raut muka panik di wajah dukun itu. Tidak mungkin kau tidak tahu tentang benda ini. Ucapku yang mengeluarkan sebuah patahan kayu hitam yang terukirkan seton di nama seseorang yang diakhiri dengan marga Darmo Wiloyo. Tepat saat benda itu keluar, jasad itu tidak lagi bersuara dan tidak bernafas sama sekali. Apa yang kalian lakukan? Ucap wanita itu yang mulai menangis dengan histeris sambil memeluk jasad yang sudah membusuk itu. Yang kutakutkan terjadi, kemungkinan wanita ini sudah tahu mengenai kenyataan ini, namun ia masih belum mau menerimanya dan lebih mempercayai perkataan dukun itu. Harusnya anakmu sudah tenang. Ia sudah mati terlebih dulu dengan santet kiriman seseorang ini. Tak hanya itu, anakmu sudah jauh menderita sebelumnya. Sekali lagi aku membacakan mantra dan mencari beberapa benda dari jasad itu. Paku, pecahan kaca hingga bilah besi tertanam di tubuh itu. Tangisan wanita itu semakin histeris saat menghadapi kenyataan ini. Ia sudah mati, dan tubuhnya diisi dengan sosok yang dikirim oleh seseorang untuk memperdaya kalian. Jangan dengarkan perkataan mereka. Mereka hanya ingin membalas dendam. Tangisan wanita itu terdengar tanpa henti hingga gelapnya malam berganti saat matahari mulai mengintip menerangi desa yang sudah dipenuhi dengan jasad yang bergelimpangan. Ingon yang dipanggil dengan pusaka itu menghilang bersamaan dengan putusnya jari dukun itu yang sudah menghitam. Sudah. Pergi kalian.
Aku tidak memperdulikan ucapannya. Seharusnya bukan jasad busuk itu yang kamu perjuangkan. Dia yang rela mengorbankan nyawanya untukmu sebagai tumbal yang seharusnya kamu jaga. Apa maksudmu? Orang yang mengikuti wanita itu, yang merasuki tubuh seseorang di antara kami memberi petunjuk pada kami. Saat itu tiba-tiba Yanto Danang Gilang keluar dari dalam bangunan itu. Sepertinya ia sudah mendengar semua perbincangan kami. Wanita itu teh anaknya ibu kan? Kang Dadang tahu dari makhluk yang merasuki Kang Dadang? Jangan sembarangan kalian. Mana mungkin perempuan kotor itu anakku? Aku menoleh ke arah anak wanita itu. Khawatir akan ucapan dari wanita itu melukai perasaannya, namun ia tidak bersedih sedikit pun, seolah perasaan anak perempuan itu sudah mati. Tak lama dengan cepat supir itu segera menghampiri wanita itu. Sudah hentikan, semua ini sudah selesai. Pergi kalian. Kami tidak bergeming mendengar ucapannya, sebaliknya Kang Dadang melanjutkan ceritanya. Kang Dadang menceritakan sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Rupanya anak wanita itu adalah hasil hubungan gelap antara ibu itu dengan supir itu yang terjadi saat ia gelap mata. Hal itu terjadi saat suaminya tidak pulang berbulan-bulan saat mengerjakan proyek perusahaannya. Kanjengnya yang sedang dipengaruhi kekuatan dari mustikanya merasakan nafsu birahinya yang memuncak. Saat itu yang selalu ada di sisinya hanyalah pegawai yang bekerja sebagai supir kepercayaan keluarga yang selalu menemaninya berpergian. Sang pegawai yang selama ini hanya mampu mengagumi kecantikan Kanjeng Nyai tidak mampu menahan permintaan Kanjeng Nyai dan mengiyakan permintaannya untuk memenuhi kebutuhan nafsunya setiap saat ia membutuhkan. Hingga suatu ketika Kanjeng Nyai hamil tanpa sepengetahuan suami dan anaknya yang bekerja di penebangan hutan. Awalnya ia berniat menggugurkan kandungannya, namun pegawainya itu melarangnya dan berjanji akan merawat anak itu sebagai anaknya tanpa harus mengakui Kanjeng Nyai sebagai ibu. Anak itu diberi nama Tika. Ia berhasil menyembunyikan kehamilannya karena suami dan anaknya jarang sekali pulang. Dan penyesalan terbesarnya terjadi saat sebuah radio menceritakan mengenai tragedi yang menimpa seluruh karyawan perusahaan termasuk suami dan anaknya. Mereka mati dengan misterius dengan tubuh yang menghitam dan membusuk. Saat itu ia menangis tanpa henti dan mulai kehilangan akal sehatnya untuk menghidupkan kembali anaknya dan menutupi penyesalannya. Awalnya ia tidak peduli dengan anak yang ia lahirkan dan menyerahkan sepenuhnya pada supirnya itu. Namun saat dukun itu memberitahu bahwa anak itu berguna sebagai tumbal ke-100, Kanjengnya mengambil anak itu dan menyerahkannya pada dukun itu. Mendengar Kanjeng Nyai mau mengakuinya sebagai anak dan menyayanginya, apabila ia mau menuruti perintah dukun itu, anak wanita itu menyetujuinya bahkan walau harus mati sebagai tumbal. Supir itu tidak mampu berbuat apa-apa karena menyadari akan kedudukannya dan bahaya yang ia dapat. Kamu tahu apa yang direncanakan dukun itu? Saat tumbal ke-100 ia akan mengisi jasad anakmu itu dengan roh wanita ini. Itu sama saja kamu sudah membunuh kedua anakmu. Mendengar ucapanku seketika wanita itu tertegun dan menghentikan tangisnya. Ia menoleh ke arah dukun itu. Apa benar perkataan bocah ini? Dukun itu tidak menjawab, sebaliknya ia mundur dan mencoba berlari meninggalkan kami. Cahyo yang dari tadi mengawasi dukun itu memanggil kekuatan Wanasura di kakinya, melompat mengejar dukun kakek tua itu dan menendangnya hingga terpental. Danan belum selesai ngomong. Sudah Kanjeng Nyai, kita hentikan ini semua, biar Tika saya yang jaga. Tatapan Kanjeng Nyai menjadi kosong dengan sisa riasannya yang luntur sudah membuat wajahnya terlihat menyedihkan. Melihat emosinya mulai mereda, aku mulai mencoba mendekatinya dan berkata dengan lebih sopan. Kalau Kanjeng Nyai berkenan, biar kami yang kuburkan jasad anak Nyai dengan layak di sini. Kanjeng Nyai menatap dengan sedih jasad mengerikan itu. Kali ini supirnya memberanikan diri untuk menarik Kanjeng Nyai dan membawanya masuk ke dalam mobil. Ia mengikutinya tanpa berkata sepatah kata pun. Ini Kanjeng Nyai,
saya kembalikan benda ini. Dan satu lagi, seandainya masih ada kesempatan, ada seorang nenek tua di hutan barat yang semasa hidupnya tinggal di sana, menjaga hutan itu dari kutukan. Sekarang aku baru ingat, mungkin yang ia jaga adalah anak dan suami Kanjeng Nyai, karena ia juga mengaku sebagai bagian dari keluarga Darmo Wiloyo. Mendengar ucapanku, Kanjeng Nyai menoleh ke arahku sekilas sebelum kembali berjalan memasuki mobilnya. Cahaya matahari pagi mengantarkan kepergian mereka bersama seorang wanita bernama Tika yang selama ini hidup bersama dukun tua. Entah penderitaan apa yang telah ia rasakan hingga ia bisa menurut dan tidak membantah apapun yang diperintahkan padanya seperti itu. Setelah kepergian mobil itu, aku menoleh ke arah dukun tua renta itu. Ia berjalan dengan tergopoh-gopoh sambil mengancam kami. Aku akan ingat kalian keturunan keluarga Trah Rojo Pedes. Akan kucari seluruh keluarga kalian dan akan kubasmi mereka. Kok bisa wong goblok kayak begitu jadi dukun? Pagi itu kami habiskan dengan menguburkan jasad-jasad yang bergelimpangan di tempat itu. Kami tak berniat melaporkan kejadian ini kecuali memang sudah ada polisi yang mau menginvestigasi ini. Maksudnya kejadian yang berhubungan dengan hal gaib ini. Untungnya semua calon karyawan yang dijebak itu sudah siap saat diminta sebagai saksi seandainya hal itu terjadi. Tapi saat tengah hari terdengar suara bis yang berhenti di depan desa ini. Itu supir bis yang mengantarkan kami kemarin. Loh mas, kok bisa sampai di sini? Ngantar siapa? Ngapunten mas. Tadi saya melihat Kanjeng Nyai sudah pergi. Entah saat saya melihatnya saya tidak merasakan perasaan intimidasi seperti sebelumnya. Saat itu saya langsung ingat sama mas-masnya dan segera ke sini. Wah, matur nuwun loh mas. Kita boleh nebeng kan sampai keluar? Ya jelas mas, saya memang berniat menjemput mas-masnya. Justru saya yang berterima kasih. Sepertinya kami sudah tidak perlu takut lagi dengan Kanjeng Nyai bila ingin mengundurkan diri. Setelah selesai membersihkan diri, aku, Cahyo dan Yanto segera kembali menaiki bis kembali menuju kota. Dalam hitungan detik Cahyo sudah tertidur saat mendapatkan posisi nyaman di bis itu. Danan, terima kasih banget ya. Aku ngerepotin kamu sampai segininya. Hutang nyawa aku sama kalian. Ya ampun Yanto, orang yang gak kenal aja aku bantuin, apalagi teman sendiri. Kalau ada masalah beginian, gak usah sungkan. Yang Maha Kuasa menitipkan kami kelebihan ini kan memang untuk membantu orang lain. Ya sudah. Pokoknya kalau kamu butuh bantuan apapun dari aku, bilang aja ya. Jangan sungkan. Saya juga. Kalau Mas Danan butuh bantuan saya, bilang aja. Ucap Gilang yang duduk di belakangku. Aku tersenyum mendengar ucapan mereka dan mulai mencari posisi nyaman untuk bisa tidur dengan nyenyak seperti Cahyo. Saat melewati hutan di sisi barat yang terdapat bangunan tua misterius itu, aku melihat sebuah benda berbentuk kalung kuningan tergantung di salah satu ranting pohon. Itu adalah mustika yang tadi ku kembalikan kepada Kanjeng Nyai. Saat melihatnya aku tersenyum dan berharap semoga saja nenek tua kemarin bisa menemukan benda ini. Mungkin kami akan memastikannya nanti, saat kami sudah siap berhadapan dengan makhluk yang menghuni bangunan tua di tengah hutan itu. Sekian dan terima kasih buat Dioseta yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.